perguruan tinggi juga bisa mencari partner dengan bisnis atau industri sebagai tempat magang bagi mahasiswanya. Kemudian membuat jejaring antar perguruan tinggi dan membuat MOU dan PKS untuk keperluan program transfer kredit ini. Saya kira ini ya yang paling tidak yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi. Jadi mulai dari prodi, jurusan, fakultas, universitas semuanya memiliki tanggung jawab yang sama untuk membuat MOU ya di Sumatera Selatan. Saya dalam konteks ini mungkin Sumatera Selatan atau di berbagai tempat di Indonesia. Buat dulu MOU-nya dengan dunia usaha, dengan dunia industri, paling tidak sebagai tempat magang. Nah, dunia industri, dunia usaha bisa mempersyaratkan tipe mahasiswa yang semacam ini loh yang kami butuhkan untuk bisa magang di tempat kami. Kami tidak siap latih, tapi mahasiswa tersebut siap kerja. Nah, oleh karena siap kerja dalam pengertian magang kerja. Apakah itu 1 semester ataukah 2 semester? Nah, ini perlu dibuat MOU-nya untuk masing-masing perguruan tinggi. Begitu di dunia usaha dengan di dunia industri, juga BUMN ya, beberapa waktu yang lalu kita menyaksikan juga bahwa pemerintah juga telah memberikan program magang yang bersertifikat ya, kalau tidak salah waktu itu program magang bersertifikat selama 6 bulan. Salah satunya adalah dari Pelindo dan juga BUMN yang lain. Saya kira itu sudah pernah dicanangkan dan kita punya pengalaman untuk itu. Mungkin dari Bapak Ibu yang mengikuti webinar kali ini pernah membimbing mahasiswa atau tahu ada mahasiswa yang mengikuti program tersebut. Jadi ini sangat bagus sekali. Nah, Ibu Bapak harus tahu bahwa kalau mahasiswa dalam konteks Merdeka Belajar ini, kalau mahasiswa magang, maka dia harus full magang, tidak boleh dengan kuliah lagi. Ya, jadi biar mereka konsentrasi selama 6 bulan. Bagaimana kalau semester kita itu 4 bulan ya sudah kita atur saja nanti mahasiswa itu magang 6 bulan. Karena memang yang dipersyaratkan itu adalah 6 bulan agar bisa dinilai sebanyak 20 SKS. Kalau kurang dari itu saya kira tidak bisa dinilai dengan 20 SKS di Merdeka Belajar. Itu jadi banyak persyaratannya bahwa harus ada MOU, ada PKS-nya, kemudian mahasiswa mendaftar, kemudian mahasiswa diberikan supervisi oleh dunia usaha, dunia industri yang memang ditugaskan untuk mensupervisi mahasiswa kita yang sedang magang sehingga mereka selalu dalam pengawasan. Sebaliknya mahasiswa juga harus mengikuti aturan-aturan main. Apakah itu dalam hal masuk kerja, pulang kerja, misalkan masuk mulai pukul 7:30, pulangnya 4:30 dan seterusnya. Waktu istirahatnya kapan gitu. Kalau masuk kerja harus dengan fingerprint, pulangnya harus dengan fingerprint. Nah, semua aturan-aturan yang berlaku di perusahaan harus diikuti oleh mahasiswa. Jadi mereka biar tahu seperti itulah kerja di perusahaan itu. Begitu yang saya kira itu. Dan jangan lupa mahasiswa harus dibayar. Tidak bisa gratisan yang kayak gini agar bisa dinilai oleh kegiatan magang ini, maka harus dibayar walaupun gajinya atau salary-nya tidak sebesar mereka yang bekerja sebagai karyawan penuh begitu. Kemudian mereka juga akan mendapatkan asuransi BPJS paling tidak kalau ada sesuatu mereka bisa diasuransikan. Nah, ini harus tahu mahasiswa ya. Apakah bagaimana proses internalnya sekarang? Proses internal yang ada di prodi masing-masing mereka harus mendaftar ini sebagai bagian dari Merdeka Belajar, memprogram magang untuk ditempatkan di dunia usaha dan di dunia bisnis. Saya kira itu. Dan itu kalau mereka sudah selesai melaksanakan membuat laporan-laporan, Ibu Bapak ya. Nah, misalkan saya contohkan ada mahasiswa manajemen yang praktikum di Pelindo misalkan ya, atau di Garuda misalkan, atau di mana ya perusahaan BUMN yang lain, mahasiswa manajemen itu bekerja di sana 6 bulan. Kemudian mereka membuat laporannya 6 bulan ini apa saja yang dia kerjakan. Misalkan membantu
perusahaan dalam mengisi SPT atau membantu menghitungkan SPT atau apalah yang terkait dengan pajak, maka mereka bisa kita hargai. Paling tidak ini diekuivalenkan. Jadi 20 SKS ini diturunkan ke mata kuliah yang ada di kurikulum kita. Misalkan taxation atau perpajakan, senilai berapa? 3 SKS. Ya sudah, mahasiswa ini dari 20 SKS tadi itu perpajakan akan dinilai 3 SKS. Kemudian kita tanya lagi, apa yang kamu lakukan di sana? Saya membantu mengolah data-data Excel dan Word, serta ngajari beberapa teman untuk PowerPoint atau apa. Nah, itu mungkin bisa kita masukkan pengolahan data misalkan ya, pengolahan data 3 SKS, berarti sudah kita dapat 3 sudah 6. Sampai ketemu nanti 20 SKS. Selain itu kamu mengerjakan apa saja? Saya membuat desain periklanan, Pak, karena ada produk-produk baru yang harus diiklankan. Produk ini kemudian kita buat, dicetak, dan disebar dalam bentuk brosur. Nah, yang kayak gitu mungkin masuk dalam komunikasi pemasaran, misalkan loh ya, 3 SKS lagi, sudah ketemu 9. Kemudian kamu melaksanakan apa lagi di sana? Selain itu saya juga misalkan membantu pembuatan laporan keuangan misalkan, ya sudah, manajemen keuangan misalkan bisa dihargai lagi 3, sudah ketemu 12. Nah, kurang 8 ini Ibu Bapak kemudian lakukan pengecekan apa saja yang dia lakukan di sana. Barangkali kalau sudah tidak ada mata kuliah yang ketemu lagi, sudah masukkanlah KKN saja, masalah KKN tambahkan lagi berapa? 6 SKS. Nah, sudah 8 tambah berapa tadi? 12 tambah 6, 18. Kurang 2 lagi, lihat. Nah, itu semua yang punya kewenangan adalah prodi. Jadi cara menurunkannya adalah mahasiswa ketika melakukan magang yang dapat 20 SKS tadi itu, kemudian membuat laporan keuangan, dan kemudian prodi dan pembimbing kemudian menyatakan, oh kamu bisa kami setarakan lulus untuk mata kuliah ini bla 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 sebanyak 20 SKS. Nah, itu kalau terjadi dalam 1 semester. Bagaimana kalau mahasiswanya ingin melaksanakan lagi di tempat lain? Maka ya sudah, laporan lagi ke jurusan, kemudian diprogram, kemudian misalkan tidak di Pelindo, misalkan di hotel apa, misalnya karena memang ada tawaran, monggo. Jadi dia akan mendapatkan 20 SKS yang lain, sehingga total SKS yang dia peroleh dari Merdeka Belajar dengan cara magang ini dia sudah memperoleh 40 SKS. Nah, sekarang Ibu Bapak, Mas Menteri kan sudah ngomong atau aturan kita 144 SKS kan kalau tidak salah. 144 SKS saja untuk bisa lulus S1. Maka dengan dikurangi 40 itu masih ada sekitar 104 SKS yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Oleh karena itu mahasiswa harus mahasiswa harus menyelesaikan sisa kreditnya tadi. Kami dulu di forum rektor, kemudian wakil rektor, satu untuk LPTKN ya. Jadi yang mantan-mantan IKIP itu di Indonesia itu ada 12, pernah berdiskusi sebetulnya mata kuliah inti dari sebuah prodi itu berapa. Jadi kita hitung waktu itu hanya ada 80 sampai 90 SKS. Itu mata kuliah inti. Kalau di manajemen mata kuliah intinya apa? Nah, itulah 80 sampai 90. Mungkin 90 terlalu banyak ya, 80 saja. Karena 80 ini diambil, kemudian kita masih dibebani oleh mata kuliah universiter, kalau tidak salah ya. Itu antara 10 lah, 10 SKS. Kalau di UM itu ada 12 SKS. Jadi 10 tambah 80 tambah 40 dan sekian, itu kira-kira mahasiswa bisa menyelesaikan 144 kredit. Nah, ini menariknya. Jadi pemerintah sudah memberikan aturan bahwa bolehlah mahasiswa dalam rangka mengembangkan kapabilitasnya itu ambil magang ya kayak gitu. Selain itu di program Merdeka Belajar nanti itu mahasiswa juga bisa memperoleh transfer kredit atau apa namanya ya, kredit earning atau apa gitu ya, pemerolehan kredit. Nah, itu bisa belajar misalkan ini mahasiswa manajemen mengambil 1 semester di
prodi akuntansi, boleh. 1 semester lagi ngambil di misalkan di ekonomi pembangunan juga tidak masalah. Saya kira begitu. Itu karena memang bisa konsepnya memang seperti itu. Mahasiswa bisa 2 semester di luar prodinya, tetapi dalam satu perguruan tinggi, di luar prodi mengambil prodi yang lain, 2 semester boleh, dan 1 semester ngambil misalkan magang juga boleh. Maksimum 3 semester yang seperti itu. Kalau kita total ketemunya 60. Jadi 144 dikurangi 60 kira-kira ada berapa itu? Tinggal 84-an. 84 ini yang akan diisi oleh mata kuliah umum yang sekitar 10 tadi, dan inti dari mata kuliah yang ada di prodi sekitar 70-an atau sampai 80. Nah, itu saya kira yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi. Saya lanjutkan, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Membuat regulasi tadi sudah saya sebut yang mengakomodasi keinginan mahasiswa untuk meningkatkan kapabilitasnya dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti 1 dari 8 kegiatan Merdeka Belajar. Kemudian mendorong BUMN, karena BUMN di bawahnya pemerintah, maka mendorong BUMN agar dapat membantu perguruan tinggi untuk menempatkan mahasiswanya magang di sana. Berikutnya, mendorong partisipasi bisnis dan industri untuk membantu mahasiswa untuk melakukan magang di perusahaannya, di mana perusahaan yang berpartisipasi akan diberikan insentif atau misalnya pengurangan pajak. Yang dilakukan bisnis adalah memberikan masukan kepada perguruan tinggi tentang perkembangan terbaru. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi termasuk revisi kurikulum ya. Revisi kurikulum itu memang kita lihat bisa 3 tahun, bisa 5 tahun. Tapi kalau bisa ya 3 tahun ya, biar enggak terlalu jauh ketinggalannya dengan dunia usaha, dengan dunia industri. Apa saja kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh sarjana-sarjana manajemen ini agar bisa memiliki tingkat employability yang tinggi, begitu. Itu masukan. Ini kita punya pengalaman ya. Saya dulu juga pernah jadi kajur manajemen, pernah jadi dekan fakultas ekonomi ya dulu, sehingga saya tahu yang seperti ini mendatangkan narasumber baik alumni maupun narasumber dari dunia usaha, dunia industri untuk mengetahui tren terbaru ya, kira-kira soft skill atau hard skill atau keterampilan apa saja yang diperlukan tambahkan. Kemudian ada mesin-mesin baru yang harus dikuasai oleh mahasiswa, software baru barangkali itu juga diinformasikan ke perguruan tinggi, sehingga perguruan tinggi dalam merekonstruksi kurikulumnya saya kira bisa sesuai dengan kebutuhan industri. Kemudian yang dapat dilakukan lagi tadi sudah saya katakan, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan magang di tempat-tempat bisnis atau industri. Selain itu, bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan penelitian yang mana hasil penelitian ini akan ditindaklanjuti oleh bisnis untuk memproduksi dan komersialisasi. Nah, inilah Ibu Bapak tadi sempat saya singgung sebentar. Mungkin Ibu Bapak hanya 10 SKS saja ya di sini ya, yang wajib yang kayak gitu ya, seperti apa ini? Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, agama, ya, kemudian apalagi itu. Kalau di tempat kami saya sisipkan satu mata kuliah ya, yang itu khas universitas, yaitu manajemen inovasi. Pokoknya ini ketemunya 12 SKS. Kalau Bapak Ibu bisa 10. Monggo. Ada yang penciri, mata kuliah penciri namanya ya. Mata kuliah penciri kami masukkan di mata kuliah dasar pengembangan karakter. Kalau di tempat kami yaitu manajemen inovasi. Kemudian ada mata kuliah wajib keilmuan 98. Ini mungkin masih terlalu banyak, bisa kita diskusikan lagi ya. Sebetulnya ya antara 70 sampai 80 lah. Kalau di tempat saya sih masih 98. Mereka masih punya pendapat-pendapat dan perkembangan terbaru dan memang seperti itu. Kemudian di dalamnya, nah ini yang penting Ibu Bapak, bahwa ada mata kuliah peminatan atau konsentrasi 36 SKS, monggo. Ini kalau mahasiswanya tidak mengikuti Merdeka Belajar, dia sama sekali tidak mengikuti Merdeka Belajar. Dia akan menghabiskan 144 SKS itu full di dalam prodinya. Kalau memang seperti itu, kondisinya mungkin ini 10, 98 sama 36, nanti totalnya 144. Kalau di UM sudah kompak 146, di SNPT itu 144. Nah,
Ibu Bapak, di UM itu juga, ini pengalaman di tempat kami, ada mata kuliah transdisipliner yang ada di Prodi Manajemen. Jadi mata kuliah ini sebetulnya ada di mata kuliah inti, di mata kuliah inti jurusan atau prodi. Nah, tapi ini kita tawarkan kepada mahasiswa-mahasiswa di luar prodi manajemen. Misal, jadi mata kuliah ini bisa diambil oleh mereka yang berbackground akuntansi atau ekonomi pembangunan, atau bahkan secara ekstrimnya mahasiswa teknik pun boleh. Mahasiswa teknik mau mengambil mata kuliah kewirausahaan yang ada di ekonomi, boleh. Karena mahasiswa teknik mau mengambil aspek hukum ekonomi dan bisnis, misalkan. Di dalam konstruksi-konstruksi itu mereka harus bisa membuat studi kelayakan proyek, kemudian memahami aspek hukumnya, aspek legal dalam kontrak, dan seterusnya. Atau misalkan tata boga. Kalau tata boga ada di pendidikan, itu bisa mengambil perilaku konsumen, pemasaran online. Ini semua Bapak Ibu, mungkin bisa saya sampaikan kepada semua teman-teman yang ada di sini, bahwa ada 36 SKS yang kita tawarkan untuk diambil mahasiswa dari luar prodi, baik di dalam perguruan tinggi ini sendiri maupun perguruan tinggi luar, misalkan. Ini yang bisa kami tawarkan. Yang kami kasih tanda bintang, kewirausahaan, pemasaran online, pengelolaan startup, pengelolaan bisnis startup, kemudian audit SDM. Dan ini juga ya, manajemen basis dan wakaf ini juga menjadi hal yang penting. Ya, ini bisa kita tawarkan sebagai mata kuliah yang diunggulkan di prodi itu. Nah, Bapak Ibu harus membuat, bukan harus ya, sebaiknya membuat mata kuliah transdisipliner, sehingga kalau ada mahasiswa dari, misalkan dari luar Bina Dharma, misalkan dari Sriwijaya atau Universitas Muhammadiyah di mana di Sulawesi Selatan mau ngambil, atau dari mana-mana mau ngambil, tahu, oh ini loh mata kuliah yang diunggulkan oleh prodi manajemen yang ada di Bina Dharma, saya kira itu. Tapi saya tidak mau diskusi lebih detail tentang ini ya, karena ini kaitannya dengan triple helix, biar kita bisa mendapatkan masukan dari pemerintah dan juga dari industri. Kalau yang ini nanti sudah banyak workshop tentang ini. Tinggal Ibu Bapak menyamakan saja kira-kira kurikulumnya mau sepakat pakai yang mana, seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi, Pak Muji. Nah, sekarang saya masuk ke wilayah Merdeka Belajar ya. Ini sudah disampaikan oleh Mas Nadiem, Bapak Rektor kita, Bapak Mendikbud kita yang milenial. Nah, kegiatan satu dari 8 kegiatan Merdeka Belajar ini adalah pertukaran mahasiswa. Ini foto saya dan teman-teman ketika mengantar pertukaran mahasiswa dengan Guangxi Normal University yang ada di Cina itu. Kemudian bisa juga pertukaran ini kita laksanakan melalui skema program Permata dan Permata Sakti yang saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Ini UM, ini saya sampaikan UM saat ini yang masuk, yang inbound, mahasiswa yang masuk ke UM ada 500 sekarang ini. Kami kewalahan juga. Kan mahasiswa kami yang outbound itu hanya 127. Ke depan memang akan kami buatkan regulasi di UM mengelola mahasiswa kredit ini. Nah, Bapak Ibu di dalam FMI ini bisa membuat MOU-nya ya, sudah saya katakan, dan PKS dengan sesama FMI, sesama perguruan tinggi yang tergabung dalam FMI, artinya tidak saling memungut UKT misalkan, dan itu harus diatur di dalam PKS. Tidak. Jadi mahasiswanya Pak Muji ini mau ke Sriwijaya misalkan, ya sudah tidak bayar UKT. Pak Muji mengirim 10, Sriwijaya ngirim 10, jadi impas gitu ya. Jangan satunya ngirim 20, satunya ngirim 4 nanti. Tapi itu semua bisa diatur di dalam MOU dan PKS. Nah, inilah pentingnya kita diskusi agar kita bisa satu pandangan yang sama bagaimana melaksanakan pertukaran mahasiswa ini. Kalau kita narik UKT lagi rasanya ribet, ya biarlah itu diurusi oleh perguruan tinggi masing-masing, mahasiswa ngambil di sini dan melaksanakan pembelajaran, dapat nilai dan seterusnya. Gitu aja yang paling simpel. Nah, ini modelnya saya tidak akan menjelaskan karena waktu saya terbatas.
Ini modenya bisa menggunakan mode penuh. Mode penuh itu artinya mahasiswanya Pak Muji misalkan ngambil 20 SKS Wijaya dalam 1 semester ini mode penuh. Kemudian mode kombinasi misalkan dari 20, 14 ngambil kuliahnya di Bina Dharma, sementara yang 6 di Sriwijaya, atau sebaliknya, ya itu mode kombinasi. Dalam semester yang sama, mahasiswa bisa ngambil di perguruan tingginya sendiri maupun di perguruan tinggi tujuan. Begitu pula dengan yang berjenjang. Saya kira itu enggak, nanti bisa kami sampaikan. Kemudian magang, tadi sudah saya sampaikan seperti itu. Saya skip saja karena saya ceritakan. Kemudian asistensi mengajar di satuan pendidikan. Barangkali ada mahasiswa manajemen yang ingin mengajar asih. Saya tidak tahu apakah mahasiswa manajemen banyak. Kalau di UM, ya mahasiswa PLS banyak tertarik karena mereka bisa ngajar di taman kanak-kanak, kelompok bermain, di SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Itu. Kemudian penelitian atau research. Nah, ini research juga boleh, terutama ini yang untuk IPA. Saya belum menemukan contoh yang pas untuk sosial humaniora. Kalau research misalkan kita bisa melakukan penelitian di LIPI, di bawah supervisi, atau menggunakan lab-lab yang ada di perguruan tinggi sendiri, atau lab-lab yang ada di perguruan mitra. Itu juga boleh, nanti mau diakui 1 semester atau 2 semester, kemudian hasilnya nulis jurnal dan mahasiswa dimasukkan sebagai co-author untuk itu. Nah, posisinya adalah mahasiswa sebagai asisten peneliti. Jadi kalau ada dosen yang memiliki proyek untuk apa, dia meminta mahasiswanya mengikuti program ini, ya bisa dinilai 20 SKS. Sebagian dari penelitian ini digunakan untuk penelitian skripsi mahasiswa, dan itu lebih bagus lagi, atau untuk TA. Sebagian datanya untuk membantu dosen seniornya, sebagian datanya untuk dirinya sendiri dan menulis TA atau tugas akhir. Itu juga bisa. Dihargai juga 20 SKS. Kemudian ada proyek kemanusiaan. Proyek kemanusiaan ini kalau ada bencana alam, Pak, ya, ada tsunami, ada banjir, tanah longsor, mahasiswa kita ingin membantu itu boleh. Syaratnya harus terjadwal dan ada koordinatornya, ada MOU, ada PKS-nya, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mensupervisi, dan laporan akhirnya setelah kegiatan berakhir. Saya kira ini harus tetap dipahami oleh teman-teman FMI di sini, bahwa ya ada proyek kemanusiaan yang memang diperbolehkan untuk diambil mahasiswa. Kegiatan kewirausahaan juga boleh, mereka berwirausaha, tidak harus sendirian, tetapi bisa dalam sebuah tim lintas, sebaiknya mungkin lintas prodi, ya. Dan manajemen gabung dengan akuntansi, gabung dengan ekonomi pembangunan, gabung dengan teknik, gabung dengan MIPA untuk mengerjakan kewirausahaan bersama. Kalau memang animo dan passion-nya sama untuk melaksanakan ini. Nah, ini harus diwadahi, Ibu Bapak. Kemudian ada studi atau proyek independen. Jadi poinnya adalah di sini adalah bentuk pembelajaran yang mengakomodasi kegiatan mahasiswa yang memiliki passion, ya. Khusus mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar dan dilombakan di tingkat nasional. Kalau saya contohkan teman-teman teknik, teman-teman MIPA, kontes-kontes robotik kalau tidak salah, ya. Kontes-kontes robotik juga bisa, kemudian kontes mobil hemat energi, nah itu juga bisa. Nah, kalau untuk sosial humaniora termasuk ekonomi, nanti kita diskusikan. Jadi studi atau proyek independen apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa yang akhirnya nanti akan kita hargai sebanyak 20 SKS. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Kemudian KKN tematik, ya, KKN tematik juga boleh ini. Jadi mereka membangun desa. Kalau di Malang di tempat kami, ya KKN tematik untuk desa wisata hutan, desa wisata pantai, yang itu akan kita kembangkan dan men-trigger untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Saya kira itu. Kalau yang ini Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan LP2M, ya, kalau di tempat kami. Kalau di tempat Bapak Ibu, ya mungkin KKN kan ditangani oleh LP2M. Saya kira
mereka akan membuatkan regulasi-regulasi, kemudian MOU, PKS-nya agar mahasiswa kita benar-benar melaksanakan kegiatan KKN tematik ini sesuai dengan sasarannya masing-masing. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf waktunya agak terlalu lama. Jadi apa yang dapat kita lakukan di sini, mari kita diskusi. Sementara itu dulu Ibu Moderator, Ibu Dina Melita. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih Prof. Bapak Ibu, mari kita tepuk tangan dulu untuk presentasinya Prof. Budi Eko. Silahkan gunakan fasilitas tepuk tangan ya yang ada di kanan, bawah kanan. Oke. Oke, selanjutnya, jadi yang bisa saya simpulkan di sini, jadi ada untuk mengimplementasi Kampus Merdeka ini ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu ada sisi internal dan eksternal ya Prof ya. Yang dari eksternal itu adalah kita dari Prodi harus bersinergi dengan industri dan pemerintah. Salah satu bentuknya adalah merupakan MOU gitu ya yang harus segera dilakukan. Kemudian dari sisi internalnya dari Prodi sendiri tentunya bersama-sama dengan fakultasnya dan pihak perguruan tinggi harus menyusun beberapa kebijakan, pedoman, SOP yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum Kampus Merdeka. Ya, gitu ya Prof ya. Betul. Oke, saya lihat di fasilitas chat ini sudah ada pertanyaan, tapi nanti pertanyaan ini akan kita buka di sesi selanjutnya. Kita masuk ke panel kedua, yaitu paparan atau presentasi dari Profesor Dr. Haji Muhammad Edward Juliarta yang merupakan Asisten Sekda Bidang Administrasi dan Umum Provinsi Sumatera Selatan. Oke, Prof. Edward, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya mewakili pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Saya tentu mengucapkan terima kasih dulu sudah diajak untuk bergabung di forum yang sangat penting menurut saya sebagai bagian dari suatu proses yang tentunya kita harapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la quwata illa billahi aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa bisori sodri wa yassir li amri wa qurratan min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati tentu yang mewakili Bu Rektor, saudaraku M. Ismah Hardiansa PhD, kemudian saudaraku juga Dr. Muji Gunarto SSI MSI, Dekan Fakultas Ekonomi sekaligus sebagai Ketua Forum Manajemen Indonesia Korwil Sumatera Selatan yang telah mengundang saya pada pagi hari ini. Kemudian Prof menyampaikan paparannya yang sebenarnya sudah sangat komplit. Kemudian juga Ibu Dina sebagai moderator, sebagai bagian dari satu cerita yang harus kemudian kita bangun dalam rangka mengkomunikasikan Kampus Merdeka ini, tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Tadi konten sudah dikupas secara tuntas oleh Prof. Budi dan tidak ada yang menyaksikan bahwa memang kita membutuhkan itu, bahwa ke depan proses yang kita inginkan itu adalah bagaimana kita bisa membentuk satu produk, ya katakanlah kalau mahasiswa dianggap produk yang bisa bermanfaat, berguna, dan dalam tantangan dunia usaha, dunia industri yang langsung bisa terpakai atau istilahnya bisa tune in, beradaptasi dengan apa yang menjadi kebutuhan. Izinkan saya mau screen share dulu ya dari apa yang sudah disampaikan.
Sebentar saya persiapkan dulu. Bentar ya Pak ya, teman-teman sekalian. Tadi sudah terbuka sih, tapi mungkin oke. Agak sedikit makan waktu. Oke, sudah terlihat ya teman-teman ya? Mungkin sudah Prof. Ya, alhamdulillah. Ini laptop lagi mut-mutan juga ini, kadang-kadang dia sendiri. Saya mengambil posisi ketika bicara tentang kampus merdeka itu bicara tentang tantangan dan pendekatan. Kita ketahui bersama bahwa kita pada kondisi sekarang, kondisi yang era disruption seperti sekarang ini tentu tidak mudah bagaimana kita mencari pola yang pas sekali dengan apa yang menjadi kebutuhan. Kadangkala kondisi yang kita bangun sepertinya sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan, tetapi ketika kita implementasikan ternyata juga ada persoalan yang harus kemudian kita review dan sebagainya. Ketika kita mulai dari posisi pemerintah, saya mengambil konsep yang sudah disampaikan oleh Velmeter dan Sel ya di 2014 bahwa 6 megatrend 2030 yang juga tentu akan merujuk kepada kalau dari sisi birokrasi apa saja yang harus menjadi tantangan ketika kita bicara tentang produk atau kata kelulusan perguruan tinggi, kita bisa melihat 6 tantangan itu dari globalisasi, kemudian environmental energy crisis, demographic change, kemudian digital era, technological convergency, baik itu nano, biorobotik, individualism, and pluralism, yang semuanya tidak mudah kita jawab kalau kemudian kita sendiri masih tetap berada pada zona nyaman, pada posisi yang kita anggap bahwa ini adalah hal yang sepertinya bisa kita jawab dengan hal-hal yang biasa saja. Tapi justru dengan kondisi yang sekarang ini, dengan 6 tantangan megatrend ini, yang saya pikir harus kemudian dijawab oleh dunia perguruan tinggi untuk bisa memastikan bahwa kondisi yang menjadi keinginan daripada semua pihak menjawab produk perguruan tinggi itu bisa langsung dipakai, bisa langsung tune in, ini tentu menjadi pemikiran bagi kita semua. Nah, apabila kita lihat apa yang disampaikan oleh Mas Menteri, dikatakan bahwa kemerdekaan belajar itu memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Ini menarik ya. Kenapa? Di sisi lain kita tahu bahwa ketika kita belajar, apalagi ketika zaman saya dulu, saya produk angkatan 90-an, lulus di tahun 96, bahwa kita tahu pasti bahwa ada hal-hal yang memang kita ya tidak seperti yang anti klimaks kalau menurut saya. Kenapa? Karena diharapkan dengan adanya kebebasan ini, dalam artian dalam operasional maupun dari sisi birokratisasi, dianggap bisa menambah inisiatif, kreativitas daripada insan kampus untuk membentuk satu mahasiswa yang lulus nantinya menjadi mahasiswa yang kompeten. Artinya kalau saya anggap sedikit ekstrim, katakanlah kalau misalkan ya dia sarjana lulusan komputer, maka dia sangat paham dengan apa itu komputer. Kalau dia mungkin sarjana fakultas teknik, maka dia sangat kompeten dengan lulusan teknik. Karena pada saat era disruption seperti sekarang ini Anda tahu sendiri, mungkin teman-teman pada paham, kalau mau jadi insinyur, ya ada fakultasnya. Kalau mau jadi dokter, ada fakultasnya sendiri. Tetapi yang menarik sekarang, ketika kita cek, mana yang paling banyak mendapatkan hasil, mendapatkan upah, salary, ternyata jadi YouTuber. Ketika kita tanya mana sekolah untuk jadi YouTuber, tidak ada. Artinya ini bagian dari suatu proses yang mungkin bagian dari penggabungan berbagai macam skill
yang nanti kemudian membentuk satu skill yang tersendiri yang kemudian bisa diharapkan berguna bagi startup yang ada dan bagi orang yang akan lulus dari perguruan tinggi itu. Kebijakan mereka belajar sendiri tentu diharapkan ada yang kita sebut dengan wujud pembelajaran yang fleksibel, hingga tercipta kultur belajar yang inovatif. Sekali lagi, inovatif tidak mengekang sesuai dengan kebutuhan. Ini kata kuncinya. Ya, belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Dan kalau kita lihat apa yang digambarkan oleh Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden tentang pidato pelantikan beliau ketika mimpi di Indonesia tahun 2045, kita bisa lihat bahwa dan kita bisa map 5 tahun ke depan apa yang harus dilakukan oleh bangsa kita. Ada bonus demografi yang merupakan tantangan dan kesempatan. Ekosistem politik yang mungkin tentu menuntut kondusivitas. Tetapi yang paling penting sekarang kita ingat bahwa ada dimensi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur yang sampai sekarang mau tidak mau kita harus akui dengan adanya pembangunan infrastruktur di mana-mana, kondisinya bisa kemudian merubah pola perekonomian dan kesempatan untuk bisa menjadi lebih baik di satu daerah. Papua misalnya, atau di Sumatera misalnya bagaimana ada teman-teman tengok Palembang dan Lampung yang terkonektivitas. 3,5 jam sampai ke Bakaheni sampai kemudian, dan saya tengok luar biasa efeknya. Kemudian regulasi yang semakin menjurus kepada kebutuhan yang fleksibel, tentu dengan konsep yang SOP yang baik, kemudian birokrasi yang sederhana, transformasi ekonomi, dan di sana dikatakan bahwa inovasi diharapkan jadi budaya. Nah, ketika kita bicara inovasi adalah budaya, maka tadi kreatif, inovatif, merdeka itu adalah sesuatu yang niscaya menurut saya. Dan ini yang harus dielaborasi oleh dunia kampus sebenarnya, supaya kita bisa betul-betul mewujudkan apa yang namanya produk Merdeka Belajar itu sebagai satu kesatuan yang Ahmad. Okay. Nah, Ahmad. Kalau kemudian dikaitkan dengan isu-isu penyelenggaraan pemerintahan, ini saya bicara tentang dari sisi pemerintah tentu, Ahmad. Ada 3 hal yang tentu harus kemudian diingat atau dikatakan sekarang mengemuka. Faktor demografis, faktor ekonomi, faktor teknologi yang harus kemudian dijawab oleh pemerintah, dijawab oleh birokrasi sebagai sesuatu yang responsif. Responsif dengan cepat harus memberikan respon terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Adaptif karena pemerintah harus mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, dan evidence based policy, pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah berbasis pada bukti dan fakta. Itu hal yang harus seiring sejalan. Artinya isu-isu ini yang diharapkan bisa kemudian menjadi patokan setiap kegiatan-kegiatan yang tujuannya untuk merespon apa yang menjadi keinginan daripada masyarakat. Ingat bahwa pemerintah hadir adalah sebagai public service delivery, dan yang kedua adalah sebagai yang kita sebut dengan pemberdayaan pada masyarakat. Variabel utama lain di masa depan pemerintah itu adalah bagaimana description di semua sektor kehidupan yang tadi sudah saya singgung, kemudian artificial intelligence, big data, interaksi dan pelayanan online. Ini juga sebenarnya harus dipikirkan dengan produk-produk kebijakan dunia akademisi. Saya dari FISIP, saya tahu persis, dan ketika saya juga Prof. Budi, saya lulusan Brawijaya, saya dari Malang, doktor S3 saya dari Malang, saya tahu sangat paham sekali membedakan ketika zaman saat itu saya masih kuliah dan ketika sekarang. Banyak sekali produk, apalagi produk-produk yang katakanlah yang ketika angkatan 80-an, 90-an itu kemudian sekarang jujur berada pada level mungkin di PKPA, di pengawas maupun di administrator, yang tentu harus merubah lagi atau mengupdate lagi keterampilan-keterampilan yang ada yang selama mereka dapat di bangku kuliah. Dan apalagi yang sekarang dengan kondisi yang luar biasa ini. Kecepatan perubahan harapan dan tuntutan masyarakat menjadi tujuan. Dan salah satunya adalah tidak selalu kemudian bicara tentang bagaimana tentang teori-teori yang sifatnya klasik kontemporer, tetapi tidak bicara pada pengayaan pada skill dan kemampuan secara praktis seperti itu. Dan tentu ini sangat harus dijadikan
perhatian kita karena ketika kita bicara seorang ASN, seorang birokrasi, lulusan apapun, tentu diharapkan mampu segera beradaptasi. Karena kalau kemudian dimulai dengan, kita memang tahu ada diklat struktural, ada diklat fungsional, tetapi itu takes time menurut saya. Jadi memang pengkayaannya justru diharapkan dengan konsep Merdeka Belajar ini. Ini mungkin saya skip saja tentang perkembangan isi segala semacam, tapi yang saya ingin garis bawahi bahwa kita ke depan sumber daya manusia berpendidikan itu menjadi faktor kunci keberhasilan dari ketika kita bicara tentang menuju Indonesia Emas 2045, ya, kesiapan infrastruktur, kebijakan konektivitas, tata kelola, tata ruang. Nah, garis bawahi sumber daya manusia berpendidikan ini tentu menjadi hal yang harus sangat diperhatikan. Berikutnya, kalau kita bicara pesan kunci daripada Mendikbud, ya, dikatakan bahwa dosen harus profesional. Pilar pertama ada dosen adalah penggerak. Pilar kedua perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Dan pilar ketiga kita sedang mengkonsolidasikan kebijakan, maka memang dimulai dari pilar pertama, di mana dosen adalah penggerak. Dosen harus profesional dan inovatif melayani mahasiswa untuk tumbuh dan sukses. Karena ya selama ini justru kalau apalagi ketika kita masih kuliah dulu, memang sepertinya ada kayak ini diharapkan minimalisasi atau minimize jarak antara dosen dan mahasiswa yang lebih ke arah fasilitator, lebih untuk membimbing apa yang menjadi kreativitas dan inisiatif daripada mahasiswa ketimbang kemudian katakanlah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan daripada mata kuliah atau produk daripada yang dihasilkan oleh dosen tersebut. Berikutnya tentu dari sini tadi yang sudah disampaikan juga oleh Prof. Budi tentang bagaimana bentuk-bentuk kuliah kemudian hadir sebagai cara untuk supaya mahasiswa itu dilibatkan. Tadi juga disinggung dengan kata lain SKS yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan tidak berlaku untuk ketentuan. Mungkin hal-hal lain yang tentu kaitan ini juga dia katakan bahwa ketika dia magang atau dia belajar di luar harus diakui sebagai proses belajar. Jadi itu yang disampaikan. Kemudian ini strategi Kemendikbud ini kita garis bawahi dengan reorientasi kurikulum, percepatan penyediaan dosen dan lain sebagainya. Dan ini tadi juga disampaikan oleh Prof. Budi tentang magang, proyek desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian dan riset, kegiatan wirausaha, proyek kemanusiaan, studi atau proyek independen. Ini saya juga sepakat dengan hal yang demikian. Ini diharapkan bisa lebih terfokus. Saya ngambil beberapa best practice misalnya di IPB, program magang profesi di prodi S1 Akuntaria IPB. Mahasiswa peserta magang mengikuti program magang minimal 128 jam kerja efektif. Kemudian ada juga Prasetya Mulia, program Cooperation Education prodi matematika, ya, di bidang berkaitan matematika bisnis. Kemudian UPH juga, prodi ilmu aktuaria, merupakan magang di tahun ketiga dan tahun keempat misalnya di asuransi. Kemudian 10 November juga melakukan kegiatan dengan magang berdurasi 1 bulan hingga 6 bulan di tempat-tempat yang diharapkan bisa menambah value daripada mahasiswanya. Nah, ini adalah contoh saja tentang kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus asal. Ya, dengan catatan semuanya, baik magang, proyek segala macam ini tentu catatannya harus wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Dapat dilakukan kerjasama dengan aparatur desa kalau dia proyek di desa. Jadi tidak sendiri, nanti dianggap LSM lagi atau dianggap sebagai kritisi yang tanpa gitu. Tapi tentu dengan ini dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa, kerjasama karena nanti banyak sekali yang akan dilakukan dengan adanya mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke sana sebagai pembimbing dan lain sebagainya, dan kemudian tapi tetap diarahkan oleh dosen. Kemudian mengajar di sekolah tidak bisa dilepaskan tapi harus difasilitasi, ya. Kemudian pertukaran pelajar tadi juga sudah disinggung dapat dilakukan untuk lembaga riset, ya. Kemudian wajib dibimbing oleh wirausaha juga, studi.
Kemudian proyek kemanusiaan, contoh misalkan organisasi formal yang dapat disetujui Rektor, Palang Merah Indonesia, Korps, dan lain sebagainya. Dengan catatan tentu ini menjadi satu penyetaraan ya, atau kalau saya dikatakan di situ bisa ya 40 SKS lah gitu ya, 2 semester gitu. Lalu ini saya coba breakdown lagi tentang magang dan praktek kerja. Ini mungkin tidak saya sampaikan secara utuh, tetapi bisa dibaca nanti, dan ini tentu akan dibagikan sama Dr. Muji ya, materi ini sama panitia. Kemudian ya yang paling penting di sini adalah kalau untuk magang ini mahasiswa yang bisa nantinya kalau setelah magang dia bisa dapat mengenal tempat kerja dan lebih mantap memasuki dunia kerja dan karirnya. Jadi mungkin selama ini ketika dia belajar teori di sekolah, di kampus, itu masih hanya melihat secara teori saja, tapi kita harus jujur. Kalau kita bicara pada dunia kerja, dunia sudah dunia usaha, dunia industri, ini akan berbeda juga pandangan kita karena banyak hal yang tidak kita bisa wujudkan dalam proses belajar mengajar. Ya, dalam proses ketika kita tatap muka belajar, tetapi dengan langsung masuk itu akan menjadi hal yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa itu. Nah, kemudian magang ya gitu ya, ada soft skill, ada hard skill ya, bisa merekognisi magang menjadi SKS suatu mata kuliah ya dengan transkrip atau SKPI. Saya teringat kemarin ada beberapa teman yang salah satunya dari Kanada menyampaikan kepada saya, ada memang perlu penyesuaian ketika kita ada mahasiswa yang lulusan TK ya, yang teknisi seperti itu, yang praktisi gitu, yang lalu ketika dia magang bekerja di dunia usaha, dunia industri, ternyata tidak langsung bisa terpakai, tidak bisa join gitu ya, karena memang ada beberapa yang kondisinya mungkin harus disesuaikan. Nah, di situ kita adanya magang ini, praktek kerja ini masuk seperti itu kata beliau. Saya pikir benar juga. Karena kenapa kemudian tidak terserap dunia kerja? Karena memang kita harus menyiapkan kembali mahasiswa itu, kemudian perusahaan yang meng-hire, perusahaan yang kemudian katakanlah menerima ya kontrak kerja itu sepertinya harus melakukan usaha penyetaraan dulu sebelum masuk. Nah, ini dengan kondisi yang demikian sepertinya akan bisa lebih mudah gitu ya. Kemudian ini mahasiswa membangun desa. Saya tertarik dengan mahasiswa yang memang masuk di desa-desa. Ini sangat berguna kalau menurut saya. Kenapa? Kita bisa katakan bahwa kita ada dana desa, 1 miliar satu desa. Ini kan rentan sekali kalau kemudian kita tidak lakukan pembinaan, penguatan. Nah, bagaimana kemudian penguatan tanpa ada curiga, penguatan tanpa kemudian ada hal-hal lain ya, tentu dengan kondisi yang saya sampaikan tadi, mahasiswa misalnya, ini akan menjadi peran penting. Sehingga dia juga ikut dalam proses membangun desa, merencanakan ya, kemudian memapping potensi, menyusun prioritas pembangunan, ada APBD Des, ada katakanlah badan usaha milik desa, Sapras ya, BUMDes ya. Ini tentu akan sangat berguna ini mahasiswa-mahasiswa yang kita turunkan di sini gitu ya. Apalagi dana untuk itu ada. Kemudian ini contohnya ada Kemendes ya, Kemendikbud ya, ada kemudian bisa dilaksanakan dengan berbagai macam, nanti ada tugas akhir ya, apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Kemudian ada dana CSR yang bisa juga kita, ini kan mahasiswa bisa menggalang dana seperti ini ya untuk pada desa-desa. Mahasiswa mengajar misalnya juga, ini juga mengacu pada program PTM ya, TKS-nya Profesor Kusnadi, program Indonesia Mengajar, dapat terjun ke daerah-daerah ya yang kekurangan guru. Seperti di tempat kita ada satu satu sekolah yang gurunya cuma 2 orang, 1 orang gitu ya. Ini yang ASN, sisanya adalah katakanlah ya orang yang memang di hire oleh sekolah itu,
tetapi kita tidak tahu kemampuannya. Tentu akan lebih baik kalau kemudian mahasiswa perguruan ilmu pendidikan FKIP gitu, nah itu yang ngajar di situ tentu akan lebih pas gitu ya dengan kondisi yang demikian. Lalu pertukaran mahasiswa tentu ini juga sama lah, tadi saya sampaikan Prof. Budi juga tentang bagaimana supaya bisa saling tune in mana yang kelebihan dan kekurangan dari value daripada kampus-kampus itu dan cara belajar. Saya dulu sempat pernah ikut dalam program pertukaran mahasiswa pada waktu itu. Jadi saya juga merasakan bagaimana environment ya, lingkungan misalnya di Jepang gitu ya, bagaimana mereka belajar dan sebagainya. Nah ini konsep yang saya ambil dari World Bank Institute tentang bagaimana antara manajemen, leadership, formal authority dengan informal authority itu bisa berjalan dan perlu adjust di situ supaya bisa ini anak kemampuan teori, kemampuan praktek, value yang didapat dari lingkungan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ini kita tahu bahwa ke depan ada beberapa hal yang harus kita antisipasi ya, terutama bagi teman-teman yang akan masuk ke dalam dunia birokrasi ya, paradigma yang sudah berubah, kemudian adanya rebush atau dukungan dari semua stakeholder yang kemudian harus konsolidasikan, dikolaborasikan ya. Kemudian public manajemen ke arah entrepreneur government ya. Nanti kalau ini tidak masuk set in ini akan ketinggalan tentu. Kemudian ya tentu ketika kita bicara tentang yang menjalankan manajemen, pemimpin dan mahasiswa ketika lulus ya tentu dengan pangkat golongan 3A sebagai administrator, sebagai pengawas ya, nanti ketika dia di eselon 4, eselon 3 atau kata sebagai analis, tentu ini jadi pengaruh yang penting dalam dunia birokrasi. Hari ini kita bicara 3 kebutuhan dalam dunia digital, speed, real time, big data. Budaya kerja dan habit juga berubah. Ini yang harus kita pahami ketika mahasiswa belajar tidak hanya bicara tentang bagaimana mahasiswa itu memahami secara teori, tetapi bagaimana dia bisa mengelaborasikan teori itu menjadi satu kemampuan dan keterampilan yang utuh ketika dia sudah selesai daripada kuliah. Digital mindset, observer, listener, inclusive, agile, brave to different, unbeatable. Ini adalah hal-hal yang harus ada menurut saya di dunia yang disebut dengan merdeka belajar, kampus merdeka. Ya, kenapa? Karena nanti paradigmanya akan digeser sedemikian rupa. Kita harus bisa bicara pada sisi bagaimana semua akan tidak ada lagi yang namanya gagap teknologi. Karena kita sudah tahu semua sudah bicara tentang teknologi digital dan sebagainya. Observer dan active listener ini harus diasah. Kalau cuma sekedar mendengar saja kemudian membuat tugas tanpa kemudian implementasi, rasanya berat untuk menjadi active listener, observer, dan active listener. Inclusive leadership, merasakan. Agile. Agile ini kalau dalam bahasa Indonesia padu-padannya mohon maaf saya belum bisa ketemu. Kemudian nanti kalau ada yang ahli bahasa bisa memahami tentang agile. Tetapi saya justru melihatnya dari sisi bahasa Jawa yang namanya tringginas. Adaption, ya bisa beradaptasi, tapi juga respon dan adaptif. Ini saya lihat dari sisi itu. Bukan hanya bisa merespon sesuai dengan kebutuhan, keinginan, tetapi juga bisa mengadaptasikan apa yang menjadi kebutuhan. Kemudian brave to different, dalam artian tidak malu dalam melakukan proses apa yang menjadi keinginan, ketentuan yang harus kemudian dia lihat beda, tapi justru menjadi mensinergikan kondisi itu dan unbeatable, never give up. Ini harus dijalankan, dibina lewat proses yang tidak hanya secara teori, tetapi juga harus secara praktek. Ke depan ke interdisipliner orkestra, ya. Tidak lagi bicara tentang smart bureaucracy, tidak bicara tentang quicker bureaucracy, tetapi sudah orkestrasi. New digital, transform of the company, of organization itu menjadi dinamik, nonlinear, kompleks, itu seperti itu. Kolaborasi yang utuh, yang sempurna, yang tujuannya untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri dengan kata-kata dari Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang warisan terbesar sebuah perguruan tinggi adalah dapat menghasilkan lulusannya sebagai teladan di keluarga, tingkat wilayah nasional, regional, dan global.
Saya dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembari kita menunggu diskusi selanjutnya. Terima kasih, moderator. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mari kita berikan applause untuk Prof. Edward dengan menggunakan fasilitas reaction yang ada di kanan bawah. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan dikit ya Prof ya, bahwa peran birokrasi ini tentunya harus juga mendukung program MBKM di perguruan tinggi. Nah, salah satu yang paling penting yang harus digarisbawahi tadi adalah mungkin dengan adanya membuat kampus merdeka untuk desa, ya Prof ya. Karena tentunya kan kampus belajar mahasiswa di desa belajar untuk apa namanya? Ya, jadi mungkin baik Prof, mungkin jadi sebenarnya ada program kampus merdeka untuk desa karena di Provinsi Sumsel sendiri tentu karakternya beda dengan di Jawa yang sebagian besar area didominasi oleh industri dan manufaktur, sedangkan kita ini kan lebih banyak ke perkebunan, tanian. Jadi mungkin program kampus merdeka untuk desa itu lebih cocok mungkin untuk diterapkan di sini, sehingga mungkin nantinya untuk kerjasama dengan pemerintahan itu lebih ke program-program pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat di desa, begitu ya Prof ya. Oke, selanjutnya mari kita ke panelis yang ketiga ya, merupakan dari perwakilan dari industri nih, dari PT Pegadaian, yaitu dengan Bapak Joko Prasetyo SEMM. Baik, Pak Joko, dipersilahkan waktunya. Terima kasih Bu Dina yang sudah menjadi moderator pada pagi hari ini. Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Rektor Universitas Bina Dharma, Ibu Dr. Sunda Ariana yang diwakili oleh Wakil Rektor. Kemudian narasumber pertama Bapak Profesor Dr. Budi Eko Sucipto dari Universitas Negeri Malang sebagai narasumber pertama. Kemudian sebagai narasumber yang kedua Bapak Profesor Dr. Edward Julianta dari Prop Sumsel. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Dr. Muji Guntarto selaku Ketua Forum Manajemen Indonesia Prop Sumsel. Kemudian Ibu Dr. Dina Melita selaku moderator, juga para peserta webinar pada pagi ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami dari industri, khususnya dari PT Pegadaian Persero, akan memberikan share tentang program magang yang bersertifikat yang ada di PT Pegadaian. Sesuai dengan tujuan Kementerian dari BUMN, yaitu kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yaitu pasal 33 ayat 3. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang nomor 19/2003 tentang BUMN, maksud dan tujuan pendirian BUMN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 19/2003 ayat pasal 2 ayat 1. Kemudian sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 41 tahun 2017 tentang Kementerian BUMN. Kementerian BUMN bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Kita ketahui bahwa di dalam maksud dan tujuan pendirian BUMN itu yaitu yang pertama itu mengejar keuntungan, yaitu menjaga kelangsungan usaha untuk terus tumbuh dan berdaya saing lokal dan global. Kemudian sebagai agen pembangunan. Sebagai pembangunan ekonomi, yaitu melaksanakan program pemerintah untuk menciptakan multiplier efek ekonomi nasional. Kemudian pemanfaatan umum, menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan hajat hidup orang banyak. Kemudian sebagai perintis kegiatan usaha yang belum mampu dilakukan oleh swasta maupun koperasi. Kemudian yang terakhir, turut aktif membantu pengusaha ekonomi lemah. Kemudian profil daripada BUMN, yang pertama itu untuk jumlah BUMN pada saat ini memang sebanyak 114 BUMN dan 28 perusahaan dengan kepemilikan negara minoritas yang menyentuh semua sektor kehidupan masyarakat. Ada dari X Holding, kemudian RPPKNM, kemudian BUMN Holding, total BUMN anak cucunya itu sebanyak 772, kemudian BUMN 114, anaknya 341, kemudian cucu BUMN-nya itu 317. Dukungan Kementerian BUMN dalam mewujudkan SDM Indonesia yang unggul itu tertera di dalam nota kesepahaman antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian BUMN yang tertuang di dalam nomor 66/M Indonesia dan sebagainya, yaitu tentang pengembangan pendidikan, kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang link and match dengan industri. Sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian BUMN terus berkomitmen untuk berkontribusi aktif di dalam mewujudkan SDM Indonesia yang unggul. Di antaranya dengan melalui MOU dengan kementerian yang disebut di atas itu dalam mengembangkan pendidikan, kejuruan, dan vokasi yang berbasis kompetensi yang link and match dengan industri, serta MOU dengan Kementerian Ristek dan Dikti tentang magang bersertifikat. Kemudian kontribusi BUMN dalam mewujudkan SDM unggul itu ada 3. Yang pertama itu perekrutan bersama. Dalam hal ini bersifat umum dan khusus. Umum kita ketahui bahwa umum itu ya seluruhnya bisa untuk yang menjadi mahasiswa aktif bisa mendaftar bisa mendaftar untuk direkrut. Kemudian yang program khusus disabilitas, kemudian kawasan timur Indonesia dan Papua itu sangat khusus. Untuk di 2020 sendiri, kami juga merekrut dari BUMN bersama ini sebanyak 24 orang disabilitas yang kita tempatkan di seluruh Indonesia. Kemudian ada di Palembang ini ada mendapatkan porsi dua orang yang dari disabilitas. Kemudian yang kedua, magang bersertifikat. Magang bersertifikat ini kita sudah melaksanakan magang bersertifikat ini mulai dari 2018 sampai sekarang, yaitu dengan sertifikat kompetensi, kemudian sertifikat dari industri. Kemudian yang ketiga, vokasi sesuai dengan arahan dari kantor pusat antara praktek dan kurikulum. Itu memang dipersyaratkan untuk bagaimana kita bisa link and match-kan antara kebutuhan dari industri maupun dengan pendidikan.
tantangan SDM Indonesia yang di era disruption ini secara global sampai dengan 375 juta pekerja harus reskilling and retraining. Kemudian 50% pekerjaan saat ini akan terotomatisasi, artinya secara otomatis. Kemudian dari 75 sampai 375 juta pekerja harus transisi ke pekerjaan baru dan belajar skill baru. Ini data dari sumber dari McKinsey. Kemudian BUMN membantu mensinergikan hubungan universitas dan pemerintah. Kita ketahui bahwa tiga sinergi ini dari BUMN, kemudian dari universitas, dari pemerintah itu adalah merupakan ekosistem pendidikan di Indonesia. Tidak bisa terlepas satu sama lainnya. Kita saling memberikan masukan untuk terciptanya ekosistem pendidikan Indonesia yang lebih baik. Yang pertama, dengan memberikan masukan terhadap kurikulum pendidikan tinggi vokasi yang sesuai dengan kompetensi di dunia industri dan perkembangan teknologi. Kemudian, yang kedua, memberikan kesempatan praktek dan pemagangan serta pendampingan instruktur dari industri bagi mahasiswa dan dosen pendidikan tinggi vokasi guna menghasilkan human capital Indonesia yang berdaya saing global. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan tinggi vokasi. Kemudian salah satu BUMN di Indonesia itu yaitu adalah PT Pegadaian Persero, merupakan sebagai salah satu BUMN masih aktif kuliah maupun yang sudah lulus fresh graduate. Kemudian peserta pemagangan bersedia menandatangani perjanjian pemagangan atau perjanjian kerjasama dengan PT Pegadaian Persero. Perjanjian pemagangan tersebut termuat di dalam yang pertama, hak dan kewajiban peserta pemagangan, kemudian hak dan kewajiban PT Pegadaian Persero, kemudian yang ketiga, lima tahun. Kemudian yang kedua, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari klinik maupun puskesmas ataupun rumah sakit. Kemudian yang syarat yang ketiga, tidak pernah terlibat narkoba ataupun pelanggaran hukum lainnya yang dibuktikan dengan surat kelakuan baik dari kepolisian. Kemudian yang keempat, untuk jurusan pendidikan disesuaikan Persero, yaitu di yang pertama dari divisi Organization Human Capital. Yang pertama berkoordinasi dengan anggota Forum Human Capital Indonesia untuk peserta yang memenuhi persyaratan dan yang sesuai dengan persyaratan khusus pemagangan. Kemudian yang kedua, melakukan pembagian lokasi pemagangan kepada calon peserta untuk ditempatkan pada bidang kerja. Bisa di kantor pusat, bisa di kantor wilayah, kemudian kantor area, sesuai dengan jurusan calon peserta magang. Ini berlaku di seluruh Indonesia. Kemudian yang ketiga,
melakukan pendaftaran terkait fasilitas jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi peserta pemagangan. Yaitu kita berikan fasilitas jaminan kesehatan, jaminan kerja, dan jaminan kematian. Di samping juga ada uang saku sebesar 100.000 setiap harinya. Kemudian dari kantor wilayah selaku otoritas dari daerah, yaitu asisten manajer pengembangan diklat bertugas untuk melakukan verifikasi dan merekapitulasi daftar kehadiran peserta pemagangan yang ada di wilayahnya dengan form yang telah ditentukan oleh Pegadaian Corporate University proses selama 2 hari. Artinya sebelum diberikan ini kita buatkan daftar hadir. Kemudian diserahkan kepada asisten manajemen PKBL di kantor wilayah tersebut paling lambat setiap tanggal 2 hari kerja setelah penyerahan berkas dari Asmen pengembangan diklat. Kemudian dari Asmen PKBL bertugas membayarkan uang saku peserta pemagangan paling lambat 2 hari dalam proses pembayaran. Di bulan berikutnya dengan mata anggaran 5, 14, 20 dan titik 000. Seperti itu. Kemudian di kantor pusat, baik di kantor wilayah, di kantor area, ditunjuklah namanya mentor. Mentor ini yaitu memberikan pendampingan kepada mahasiswa magang. Yaitu yang pertama bertugas memberikan pengenalan dunia kerja kepada peserta pemagangan. Kemudian mentor berkewajiban untuk melakukan pembimbingan, penilaian, monitoring, evaluasi, dan membuat monthly report pada link https://2.bit.ly/monthly performance terkait pada peserta pemagangan yang ada di unit kerjanya. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan faktor risiko kerugian, mentor tidak dibenarkan untuk memutasi peserta magang di unit kerja operasional atau cabang atau UPC. Kalau sudah diberikan penempatan, mentor tidak bisa untuk memutasi pemagangan. Untuk yang keempat, karena sekarang ini musim pandemi COVID, selama COVID-19, mentor dapat mempertimbangkan kondisi pekerjaan dan lingkungan kerja untuk menentukan peserta apakah itu work from office atau work from home bagi peserta magang. Kemudian lain-lain, jangka waktu pemagangan untuk setiap peserta itu adalah 6 bulan. Dan ini bisa diperpanjang sekali lagi. Artinya 6 bulan apabila industri masih menginginkan untuk magang tersebut dan peserta magang ini berkeinginan untuk melanjutkan pemagangan tahap kedua bisa diberikan, yaitu selama 6 bulan lagi. Kemudian peserta magang akan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, kemudian jaminan kematian, kemudian yang ketiga peserta magang akan mendapatkan uang saku sebesar 100.000 per hari kehadiran dengan dipotong pajak PPh pasal 21 sebesar 6%. Kebetulan saya selaku Kepala Departemen Hubungan Kelembagaan juga merupakan ditunjuk sebagai mentor di PT Pegadaian Persero untuk Kanwil 3 Palembang. Kemudian ini daftar peserta magang di PT Pegadaian dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Yang pertama di tanggal 12 September 2018 sampai 11 Maret 2019 ini pemanggilannya 11, kemudian yang menyelesaikan pemagangan itu 7. Berarti sisanya 3 itu mengundurkan diri. Kemudian yang kedua pada bulan Januari 2 Januari sampai 30 Juni 2019 yang kita panggil 126 peserta magang, namun yang selesai hanya 48. Ini mungkin ada yang belum dipahami untuk mahasiswa maupun dengan industri belum link
Kemudian yang ketiga, tanggal 18 Februari sampai 16 Agustus 2019, pemanggilannya 43 dan selesai alhamdulillah 43. Kemudian yang keempat, dari tanggal 29 April sampai 28 Oktober 2019 yang dipanggilnya 16, namun selesai pemagangan itu 35. Kemudian di 19 Agustus sampai 18 Februari 2020 yang magang, yang dipanggil untuk magang di PT Pegadaian Persero 131 dan alhamdulillah selesai 131. Kemudian di tanggal 2 Maret sampai 28 Agustus 2020 168, kemudian bisa menyelesaikan 166 orang. Jadi selama kurun waktu dari 2018 sampai 2020 ini yang kita panggil untuk magang di PT Pegadaian Persero ini berjumlah 515, namun yang menyelesaikan magang dengan baik itu sebesar 430. Dan inilah penandatanganan perjanjian kerja bersama program magang mahasiswa bersertifikat di PT Pegadaian dengan bekerja sama dengan Human Capital Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dari Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, dan saya memohon maaf kurang ada perkataan yang berkenan, dan kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Joko. Silahkan aplausnya Bapak Ibu untuk Pak Joko. Oke. Jadi kalau saya bisa simpulkan juga Pak Joko ya, sepertinya untuk BUMN ini sebenarnya sudah memiliki semangat dan keterkaitan erat dengan Kampus Merdeka ya, melalui program magang mahasiswa bersertifikat PMMB ya, yang selama ini ya melakukan program melalui PMMB HCI. Nah, kedepannya mungkin kemitraan ini akan lebih dijalin lagi, disinergikan dengan partisipasi dalam kurikulum, tentunya dengan program studi, praktek kerja, dan penyerapan lapangan kerja. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi kedua, sesi tanya jawab. Sebelum saya membacakan pertanyaan yang ada di chat, apakah saya persilahkan dulu kepada Bapak Ibu, apabila ada yang ingin bertanya, silahkan gunakan fasilitas raise hand ya, menggunakan fasilitas raise hand untuk melakukan pertanyaan langsung. Fasilitas raise hand ada di bawah sebelah kanan juga, sebelah di menu reaction ya, itu ada fasilitas raise hand dan tepuk tangan. Silahkan, apakah ada? Jadi itu menunya ada di partisipan, Bu. Partisipan itu diklik, kemudian ada menu raise hand baru di sana. Oh ya, iya benar, di partisipan ya. Maaf Prof. Oke. Oke, udah sebelum ada udah ada? Pak Toro itu udah ada. Oke, baik, silakan Pak. Toro. Di unmute aja, di unmute Pak. Ya, silahkan di unmute sendiri ya Pak ya. Host bisa bantu, Pak Sutoro ya. Silakan Pak. Atau Pak Amir duluan itu. Pak Amir boleh. Kalau Pak Amir sudah siap, saya lihat ada Pak Amir Syarif ya, di boleh. sini. Terima kasih. Terima kasih Bu Dina. Pertanyaan buat Pak Joko dari Pegadaian Pak. Assalamualaikum. Saya mau ini berkaitan dengan
penelitian mahasiswa. Sudah. Halo, Sudah. Pak Joko. Apa? Baik. Saya mau menanyakan ini Pak Joko tentang tiket mahasiswa untuk skripsi. Kebetulan mahasiswa bimbingan saya ini sudah 3 bulan masukkan surat ke Pegadaian cabang Kota Palembang ya kalau salah itu. Dan sampai hari ini belum ada jawaban. Saya itu kasihan sama mahasiswa itu. Karena bagaimana dia mau teruskan proposal penelitiannya kalau izin dari Pegadaian saja belum dapat gitu kan untuk mengambil data. Demikian Pak. Terima kasih. Oh, mau. Mungkin Ibu bisa samping pucuk itu. Itu nah, laptop adik itu nah. Itu mas itu. Itu nah mas itu. Sudah nah. Tunggu ya Pak Amir ya. Artinya masih ada trouble di dengan laptopnya Pak Joko. Bisa diulangi lagi Pak Amir. Jadi ada mahasiswa bimbingan Bapak. Baik, terima kasih. Belum dapat ini ya, belum. Ya, jadi ini ya saya kebetulan ada Pak Joko dari Pegadaian ingin bertanya langsung mengenai mengambil data untuk skripsi. Kebetulan mahasiswa bimbingan saya itu sudah 3 bulan masukkan surat belum ada. Kalau dia katakan belum dapat surat balasan gitu. Iya, surat balasan belum dapat surat balasan ya Pak ya. Biasanya sih sebelum COVID itu cepat kok Pegadaian itu, beberapa bimbingan saya juga sudah pernah ada yang sudah cepat dapat respon gitu. Nah, apakah ini berkaitan dengan kinerja kita di masa era COVID ini saja atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Pak Amir yang sudah bertanya tentang program pemagangan ini. Memang di Pegadaian ini ada namanya dua pemagangan, yaitu satu pemagangan untuk bersertifikat yang langsung dihandle dengan corporate university yang ada di Jakarta. Itu yang menentukan jumlahnya berapa itu dari corporate universitas dari kantor pusat di Jakarta. Kemudian kita hanya selaku given aja. Kemudian kita lakukan untuk program pemagangan bersertifikat. Kemudian yang kedua adalah pemagangan yang biasa yang sudah bertahun-tahun yang lalu yang sudah dilakukan di Pegadaian. Namun di kondisi dengan pandemi COVID-19 ini ada surat dari Kementerian BUMN bahwa untuk BUMN untuk sementara ini untuk membatasi, untuk selalu menseleksi program pemagangan itu hal ini sesuai dengan dari surat dari kantor pusat yang kami terima untuk sementara COVID-19 ini belum berakhir. Nanti kalau sudah berakhir, insya Allah kita buka seluas-luasnya untuk program pemagangan yang ada di Palembang ini. Mungkin demikian, Pak Amir. Baik Pak, terima kasih. Ya, tapi ini sangat dia selektif sekali. Ya, mereka itu. Tapi ini mahasiswa saya itu cuma mau mengambil data Pak untuk data skripsinya itu saja. Jadi bukan magang sih sebetulnya. Oh gitu. Nah. Ya. Kalau untuk ngambil datanya, insya Allah kita fasilitasi Pak Amir. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, baik. Apa masih ada yang ingin bertanya? Kalau belum sambil menunggu ini saya bacakan dulu ya yang sepertinya di chat ini yang pertama kali dari Ibu Yupi ya. Ibu Yupi Yuliawati dari Prodi Manajemen Universitas Islam Nusantara. Ya. Jadi ada yang mengikuti PMMB seperti Pak Joko juga ini nih. Mahasiswa ikut PMMB, mereka semester 7 sedang mengambil mata kuliah konsentrasi untuk skripsi. Apakah mereka juga berhak mengikuti kampus Merdeka?
Oke. Dan di Prodi belum melakukan revitalisasi kurikulum. Oh, kayaknya ini untuk Prof untuk Prof Budi ini. Jadi Ibu Yupi ini menanyakan yang mahasiswa sedang magang mengikuti PMMB BUMN tadi, apakah sudah bisa mengikuti kampus Merdeka, sedangkan di Prodi sendiri belum ada revitalisasi kurikulum. Silahkan Prof Budi. Ya, terima kasih Bu. Saya senang. Sebagian pertanyaan yang melalui chat sudah saya jawab langsung Bu, sebagian. Oh, ya. Tapi yang ini begini, itu kan aturannya yang dibuat oleh Pak Menteri Bu ya, barusan saja. Nah, itu harus diselaraskan dulu dengan pedoman akademik yang ada di universitas, paling tidak. Jadi kalau di pedoman akademiknya belum ada ya enggak bisa. Yang semacam itu. Jadi nanti dasarnya apa dia mengkonversi itu kan belum jelas aturannya. Daripada nanti debatable lebih baik jangan dulu. Nah, yang penting aturan-aturan yang ada di bawah, di prodi, di jurusan, fakultas atau universitas itu memang menaungi kegiatan-kegiatan magang ini, begitu. Karena begini Bu, ada magang di tempat saya itu yang hanya kita nilai sebagai 3 SKS karena pelaksanaan magangnya cuman 2 bulan dan itu misalkan di Pegadaian bisa di dunia usaha, dunia industri juga bisa yang kayak gitu. Kalau yang itu memang bisa kita setarakan setara 3 SKS. Tapi kalau mau dinilai dengan 20 SKS saya kira itu tidak bisa. Karena magang itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Joko, tadi ada uang apa ya, uang honor dan seterusnya. Nah, itu enggak. Ya, gitu. Jadi saya senang ya kesempatan kali ini saya secara tidak sengaja ini dengan Prof. Edward Juliarta materinya nge-match pas, kemudian dengan Pak Joko Prasetyo juga enggak pernah kontak ini, tapi materinya cocok gitu loh. Jadi saya senang sekali tambah semangat ini. Apa yang saya jelaskan di awal sama sekali tidak ada yang kontroversial dengan Pak Prof. Edward dengan Pak Joko, saling melengkapi. Saya minta anunya Pak Joko nanti ya PPT-nya saya download belum bisa ini yang ada di sini. Oke Pak. Siap. Baik, nanti kami juga akan banyak lakukan sosialisasi kayak gini sehingga masukan-masukan teman-teman dari Pegadaian ini sangat bagus. Tadi yang ada yang sukses, ada yang tidak kan begitu ya. Nanti itu menjadi refleksi kita kenapa kok enggak sukses itu karena memang mahasiswanya enggak punya passion kan begitu ya. Harus seperti aturannya Pegadaian tadi kan saya sudah katakan masuk, jam keluar, bahkan ada pembinaan soft skill dan seterusnya. Kembali ke pertanyaan Ibu yang barusan tadi itu, kalau memang belum diatur segera diatur Bu. Tapi itu sebetulnya bisa dihargai setara dengan 3 SKS kalau memang belum ada pedomannya. Mohon semua aturan-aturan yang ada di pusat kemudian di breakdown sampai pedoman. Kebetulan saya ini WR1 sehingga menaungi semua yang kayak gitu itu dalam buku pedoman. Baru saja kami revisi buku pedoman kami sehingga permata, magang dan seterusnya bisa kami akomodasi di sana. Begitu Bu Dina, terima kasih. Oke, baik Prof. Sekarang saya kembalikan lagi jika ada yang ingin bertanya secara langsung, saya persilahkan. Tadi Pak siapa tadi? Ada sebelum saya ke chat lagi ya Pak ya? Ya. Oke, ini saya lihat di chat ini. Ini yang nomor dari Pak Purwanto dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Jadi prodi beliau ingin bekerja sama dengan SMK. Jadi mereka berencana mengirimkan dosen dan mahasiswa untuk mengajar mata kuliah kewirausahaan bagi siswa SMK selama 1 semester. Apakah kegiatan tersebut bisa dikonversi sebagai kegiatan magang atau hanya dianggap sebagai pengabdian masyarakat? Sepertinya lebih ke Prof Budi lagi ya Prof ya, silahkan Prof. Terima kasih Bu, pertanyaannya semakin menarik. Itu boleh, namanya asistensi mengajar ya. Jadi bukan magang lagi ini. Ini bukan lagi magang, tapi dari 8 Merdeka Belajar namanya asistensi mengajar. Yaitu mengajarnya di SMK, begitu Bu. Dan itu kalau memang mau harus dibuatkan MOU dan PKS paling tidak dengan
kalau dengan apa ya, dengan dinas pendidikan atau apa MOU-nya nanti antar SMK dengan universitas itu tinggal PKS-nya saja. Jadi MOU-nya lebih luas, banyak SMK, tapi PKS-nya nanti bersama dengan universitas. Dan di PKS itu akan diatur Bu segala sesuatunya, apakah dalam rangka apa membina atau apa ya, mengajar di SMK tadi ya tentang kewirausahaan itu mau dibayar atau tidak. Begitu. Itu harus jelas dulu, dijelaskan di MOU. Sebab kalau sudah kadung ngajar ternyata sekolah tidak mau memberikan honor dan seterusnya dan sebagainya. Itu yang penting dokumen legal formalnya ada di MOU dan PKS. Kalau itu sudah ada tinggal kita laksanakan. Dan itu dinyatakan ya bisa juga diklaim sebagai kegiatan bagi dosen loh ya, sebagai kegiatan pengabdian pada masyarakat. Tetapi bagi mahasiswa itu diklaim sebagai kegiatan asistensi mengajar. Terus saya tambahkan juga Bu, ini Bu, saya di chat tadi itu yang sudah saya jawab, apakah bagi mahasiswa jurusan manajemen misalkan, itu boleh enggak ngajar misalkan di SMK, di SD, SMP sampai TK? Ya saya katakan boleh kalau mereka mau yang seperti itu, karena memang aturannya boleh. Itu di bawah payungnya yang namanya asistensi mengajar. Karena asistensi mengajar itu di pos-pos PAUD, pelayanan kesehatan, kemudian keagamaan. Itu boleh Bu, bahkan ngajar bahasa Arab di pesantren-pesantren juga boleh. Asalkan itu di awal semester sudah dinyatakan bahwa ini adalah bagian dari kegiatan Merdeka Belajar yang akan diakui 20 SKS. Nah, bagaimana mereka yang belajar Mandarin dan ingin membentuk kampung Mandarin. Nah, sasarannya adalah orang-orang yang ingin bekerja ke Hong Kong atau ke Taiwan yang mana bahasa Mandarin dibutuhkan, itu juga bisa. Tadi sudah saya sampaikan Bu pada teman-teman di sini, kalau teman-teman ingin tahu video saya tentang Merdeka Belajar ini sudah saya sampaikan, sudah saya upload di YouTube dalam rangka PKKM BUM 2020. Di sana saya jelaskan 8 kegiatan tersebut. Saya kira kalau tidak harus sekarang lihatnya nanti di rumah atau apa, bisa di HP atau di laptop bisa. Itulah esensi 8 kegiatan Merdeka Belajar yang esensinya sudah saya jelaskan. Kebetulan untuk mahasiswa saya Bu PKKMB, tapi ini bisa dilihat open source, semua orang bisa melihat. Begitu Bu, terima kasih. Baik Prof, jadi yang Prof jelaskan ini sepertinya juga menjawab yang barusan ditanyakan oleh Bapak Kustoro Budianto ini ya, dia tadi menanyakan agar dijelaskan 8 hal dalam Merdeka Belajar. Mungkin bentuk yang tadi ya Prof ya? Ya betul. Yang ya. dalam yang berupa magang, pertukaran, asistensi, penelitian, sampai yang proyek independen tadi ya Prof ya? Ya betul. Pak Kustoro bisa lihat video saya Pak di YouTube Pak. Ketikkan kata kunci PKKM BUM 2020 Merdeka Belajar sudah muncul Pak di sana Pak. Nah, yang lihat sudah 9.500 ribu. Wah mantap nih Prof. Ya. Jangan lupa subscribe dan like dan share. Ya jangan lupa like dan subscribe. Ya karena itu bermanfaat. Ya. Oke baik. Apakah ada lagi? Kalau saya boleh bertanya nggak? Sebenarnya saya lebih ingin bertanya ke Prof Edward karena kaitannya dengan tadi sih saya lebih menggarisbawahi yang program Kampus Merdeka untuk Desa. Sepertinya itu memang ada juga di salah satu bagian dari kegiatan untuk prodi manajemen di Kampus Merdeka itu Prof. Gimana Prof? Ya, jadi seperti saya jelaskan tadi, Bu Dina, bahwa kita berharap dengan adanya program yang antara program Kampus Merdeka ya seperti itu di desa, kita kan punya simbiosis mutualisme itu. Ya Prof. Tadi Prof Budi juga udah nyampein, kemudian Mas Joko juga udah melakukan tadi paparan yang menurut saya sangat nyambung gitu ya Pak Budi ya. Kita jadi kayak ada satu tim gitu kan. Padahal berbeda-beda sudut pandang. Sudah connect ya Prof ya? Iya, sudah ada chemistry ya kan. Betul. Malah saya bilang begini,
Kalau kemudian terwujud ini ya, Merdeka Belajar di desa misalnya ya, kampus Merdeka di desa, ini akan jadi sangat menarik. Tahu tidak bahwa sekarang berapa banyak coba kepala desa itu yang harus kemudian berhadapan dengan hukum, ya kan? Ya, betul. Kemudian apa namanya cara membuat administrasi desa yang kurang baik, ya. Lalu ya tim saya jujur, saya kan di apa namanya inspektorat, ya Apip kan di bawah koordinasi kita. Itu bolak-balik itu turun ke lapangan itu ngecekin kasus-kasus itu. Dana desa dibelikan mobil, dibelikan untuk nikah lagi segala macam ya kan. Nah, ini kan kacau ini kan. Dapat duit 1 miliar terkejut gitu kan. 1 miliar banyak ya akeh gitu. Nah, ya kan nggak gitu mestinya gitu kan. Padahal sudah dikasih tahu juklak dan juknisnya itu apa. Dana desa itu untuk apa gitu loh. Kan sekarang kayak sekarang untuk OPID misalnya salah satunya. Kemudian infrastruktur segala macam. Nah ini kalau tidak di guidance sama mahasiswa, ada katakanlah stakeholder lain akan susah. Jadi kalau ada masyarakat, ada katakanlah mahasiswa ke sana, ini akan baik sekali gitu. Artinya bagaimana kemudian from zero to hero misalnya. Peluang ya desa itu jadi akan lebih banyak kreatifnya akan banyak ya, inisiatif yang akan dibangun karena ya jujur ya masyarakat intelektual akan beda memandang satu konsep seperti itu. Bu Ina, demikian. Oke, baik Prof. Jadi karena di prodi manajemen kami ini juga mendapat program, ya, program untuk menjalankan itu. Ya, nanti salah kita satunya sama dengan siap, PMD, Prof. ya, PMD ya, gitu ya. Itu. Nah, ya, oke, saya paham. Jadi dengan PMD. Karena kan selama ini ya banyak mahasiswa kami juga berasal dari daerah gitu. Jadi malah hampir sebagian besar. Jadi memang mereka perlu untuk kembali ke sana untuk membangun daerahnya. Jadi mohon maaf, saya kan ya alumni FISIP nih. Kadang-kadang kita kalau tidak tengok apa yang kenyataannya seolah-olah wah kita nih paling benar ini mahasiswa demo segala macam. Dia nggak tahu kalau bikin bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat itu seperti apa. Dia nggak tahu kalau jaring asmara, kalau kemudian yang namanya musrembang itu nggak ada yang mengajukan kemudian macam-macam, nggak tahu dia itu dinamika itu. Nah kalau mahasiswa belajar tahu, nah ini kan jadi anu juga mereka gitu kan. Ya, demikian. Oke Prof, terima kasih ya Prof ya. Ini ada pertanyaan masuk lagi nih. Kegiatan oleh Pak Marzuki ya. Kegiatan apa saja yang boleh masuk dalam kegiatan kemasyarakatan? Nah, ini. Boleh Prof Budi atau Prof Edward? Siapa dulu boleh yang boleh dimasukkan dalam kegiatan kemasyarakatan? Prof Budi dulu lah gimana? Senior ya, silakan senior. Silakan Prof Budi. Apa Bu pertanyaannya tadi Bu? Gimana? Tadi saya pertanyaannya ngisi absen itu apa masalahnya? Ngisi absennya Prof ya. Kegiatan apa saja yang boleh masuk dalam kegiatan kemasyarakatan? Kemasyarakatan, ya bencana alam itu juga bisa Bu. Nomor berapa itu ya? Sebentar, saya lihatkan. Nomor 7 tadi Prof. Ya. Nomor 7 kalau nggak salah, nomor 7. Ya, di bencana. Nomor 5 proyek kemanusiaan ya Prof. Ya, proyek kemanusiaan bisa banyak Bu. KKN tematik juga bisa. Itu juga berbasis desa ya Bu ya. Kalau ada desa wisata, kebetulan saya beberapa kali membimbing disertasi, jadi memang membentuk ada potensi desa, kemudian ada desa wisata yang di mana di sana yang diunggulkan adalah kopi. Itu di Nusa Tenggara Timur ada. Kemudian ada yang di Pujon, desa wisata juga ada mahasiswa. Malang itu Pak ya, Pujon. Pujon Malang Pak, betul Pak. Nah, yang seperti itu jadi tematik membuat kampung Inggris Bu ya. Ibu mungkin nggak pernah tahu ya. Di Pare itu Pare Kediri itu ada kampung Inggris yang mana itu ada lembaga kursus banyak sekali itu karena memang merupakan perkampungan, orang bisa kos di sana, bisa makan di sana, bisa belajar di sana. Rata-rata yang lulusan kampung Inggris 3 bulan 4 bulan sudah cacisus bahasa Inggrisnya di sana. Dan itu kenapa tidak kalau kita memang ada mahasiswa kita yang bisa membentuk kampung Arab
ya yang memang untuk segmennya segmen Timur Tengah, untuk tenaga TKI, TKW kita yang mungkin bisa berbahasa Arab juga bisa, atau kampung Mandarin itu juga berbasis kemasyarakatan. Kemudian untuk bencana alam Bu ya, bencana alam itu juga boleh. Ada yang PMI atau ikut di pramuka atau apa membina di sana juga boleh. Itu berbasis kemasyarakatan semua di sana. Kemudian apalagi kewirausahaan pun juga bisa, proyek-proyek independen juga bisa. Kewirausahaan artinya membantu usaha kecil untuk pengemasan, packagingnya seperti apa. Kemudian untuk online-nya bagaimana, kan kadang-kadang mereka nggak ngerti punya produk makanan yang bagus tetapi tidak bisa menjual secara online. Bagaimana menghubungkan ke Gojek, ke Grab, kemudian bagaimana kita bisa membantu dengan sedikit laptop barangkali, atau bukan laptop lah, notebook atau HP ya, yang terintegrasi di sana sehingga semua pesanan-pesanan itu bisa melalui online seperti itu. Atau bisa kita bantu mengiklankan di Twitter, Instagram, di Facebook, itu saya kira juga itu proyek kemanusiaan semua Bu, itu di masyarakat. Saya kira sangat luas. Demikian, terima kasih Bu. Ya. Prof. Edward, apa ada yang mau tambahkan? Silakan. Kalau saya dari saya sih ya itu tadi yang terkait dengan kegiatan kemasyarakatan itu ya tentu dalam konteks komunikasi, informasi, edukasi yang berguna bagi masyarakat semua masuk saya pikir gitu ya, tematik segala macam ya, katakanlah kalau kita mau jujur mulai dari 10 program pokok PKK bagian itu juga ya kan. Lalu satu lagi yang contoh di Palembang, di Sumsel misalnya, bagaimana internet desa tuh temannya Pak Ismah dan teman-teman juga ikut kan membangun itu internet desa ya kan. Nah di tempat kita ternyata Prof Budi, teman-teman sekalian, internet desa yang ada di Sumatera Selatan ketika pandemik ini berguna sekali gitu. Ya. Mereka memanfaatkan hotspot. Teman-temannya Budina nih yang buat segala macam timnya nih, Mas Muji juga itu ikut juga itu mesti gitu kan. Bagaimana kemudian desa memasarkan potensinya sendiri lewat internet desa, lewat startup ya online seperti itu. Jadi yang demikian ini saya pikir bagaimana kita membuat masyarakat desa menjadi lebih pintar itu ya goalnya seperti itu gitu. Karena sekarang justru dengan kondisi yang ada ini banyak hal yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Jadi ini sangat menarik dan sangat luas saya pikir begitu Bu Dina. Terima kasih. Terima kasih Prof. Jadi sebenarnya bukan Kampus Merdeka ini bukan melulu hanya magang ya, banyak yang bisa dikerjakan sebenarnya ya. Tentunya juga salah satunya harus memperhatikan kearifan lokal. Oke, ini ada pertanyaan secara langsung ya, Ibu Darmayanti ya? Darmayanti ya. Silahkan. Pertanyaannya gini Bu, untuk mendukung kegiatan Kampus Merdeka yang ada 8, terutama di desa, itu apa saja? Misalnya kalau memberikan penyuluhan, apakah itu bisa diakui sebagai kegiatan Kampus Merdeka? Mungkin itu. Oke, baik. Ke Prof Budi dulu ya, Prof ya? Ya. Silakan Prof. Boleh Bu, penyuluhan itu kalau ini harus sustain loh Bu ya. Kalau mau dimasukkan sebagai Merdeka Belajar, itu harus 6 bulan Bu ya. Tidak bisa Bu nawar-nawar 1 bulan, 2 bulan, tidak bisa. Ini harus 6 bulan, ada aturan mainnya. Kemudian harus jelas apa targetnya ketika dia masuk di KKN tematik. Di KKN tematik itu targetnya seperti apa, harus jelas dan terukur. Harus seperti itu, tidak bisa 1 bulan, 2 bulan, tidak bisa. Nah, di dalamnya tentu saja ada penyuluhan, bukan hanya penyuluhan, mungkin membuatkan, ya Bu ya, kemudian menguruskan perizinan ke Diperindak misalkan untuk usaha ini, kemudian menguruskan surat halal paling tidak ya, misalkan loh ya, kalau memang itu dibutuhkan. Dan itu saya kira waktu 6 bulan waktu yang cukup, sehingga mahasiswa akan menyusun programnya sendiri bersama teman-temannya, mungkin dalam kelompok boleh. Jadi 6 bulan itu activity-nya apa, time schedule-nya kapan, berakhirnya kapan, keluaran dan output-nya kapan. Kalau memang itu sudah ada, kemudian kan mereka membuat laporan,
laporan itu laporan kegiatan mulai perizinan dari awal sampai akhir, kemudian foto-foto kegiatan apa saja yang dilakukan. Nah, itu kalau sudah bisa memenuhi, kemudian absensi juga Bu ya, presensi juga. Mereka tidak boleh ngakunya Merdeka Belajar melakukan ke desa, tapi hanya 2 bulan dia laksanakan, 4 bulan dia keluyuran kemana-mana, tidak bisa yang seperti itu. Nah, yang seperti itu harus akuntabilitas semacam itu harus dibuatkan di dalam buku pedoman atau paling tidak ada di level universitas. Mungkin yang menangani tentang KKN yang seperti itu bisa mengatur bahwa yang bisa dinilai sebagai kegiatan Merdeka Belajar, satu misalkan dari segi durasi waktu 6 bulan, ada MOU dan PKS paling tidak antara perguruan tinggi kita dengan pemerintah kabupaten, gitu Ibu ya, MOU-nya. Ini yang dibina kayak gini. Kemudian ada penerimaan. Jadi kayak seperti anu ya Pak, pendampingan gitu ya Pak? Boleh, pendampingan boleh Bu. Iya, salah satunya kegiatan pendampingan. Nguruskan surat-surat ke kantor-kantor itu juga bisa Bu, nguruskan apa, halal, kemudian surat izin siup, izin usaha dan macam-macam kayak gitu-gitu bisa. Yang kadang-kadang mereka enggak ngerti Bu, bisa memproduksi tapi enggak ngerti ngurusi administrasinya. Nah, mahasiswa kita dalam posisi yang bisa menguruskan itu. Terima kasih. Ya memang itu ya Pak. Ya memang itu yang dilaksanakan. Iya. Terima kasih Pak. Ini sama-sama. Oke, ada yang mau menambahkan dari Prof. Edward atau Pak Joko mungkin? Pak Joko cukup? Prof. Edward? Ya, gimana Bu? Ya, Bu Dina. Maaf. Pertanyaan Ibu Darmayanti tadi masih dengan program pendampingan bentuknya seperti apa? Ya, program pendampingan desa ya maksudnya ya, atau program pendampingan apa saja yang kira-kira bisa masuk. Saya pikir ini kan tergantung dari, ya kita kan perlu MOU juga ya dalam konteks ini ya kan. Artinya hak dan kewajiban seperti apa yang harus dijalankan ya kan. Makanya kemudian saya berpikir kalau kemudian kampus katakanlah Merdeka Belajar ini diwujudkan dalam artian kerjasama, jadi mungkin harus dituangkan dalam satu yang kerjasama yang formal gitu ya kan. Artinya jangan sampai nanti juga ini melenceng gitu ya, melenceng dengan apa yang menjadi konstrain kita gitu. Kemudian ditambah lagi memang perlu juga diperhatikan Bu Dina, itu juga sehubungan dengan katakanlah dosen-dosen yang akan mendampingi gitu ya, yang juga nanti dalam kegiatan tersebut dia sebagai katakanlah pendamping daripada kegiatan itu. Jadi betul-betul ya yang benar-benar memahami apa yang kegiatan itu kan, dan itu yang paling penting Pak. Jadi Bu, jadi yang paling penting itu adalah tadi ada semacam MOU dulu lah dengan pemerintah gitu ya. Dan saya yakin pemerintah ini kan kayak KKN tematik aja kan ya Prof ya, kita sangat menerima sekali ya, sangat terbuka lebar. Apalagi ini memang saya pikir sudah larinya ke arah teknis dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan yang ada di desa. Demikian. Bu Dina. Ya. Ini saya lihat di chat ada pertanyaan menarik. Boleh saya jawab, Bu? Boleh. Yang ini ya dari UPB tentang Merdeka Belajar. Pak Bambang dulu, Pak Bambang Dwianto. Pak Bambang. Pertanyaannya begini, Bu. Pertanyaannya begini. Kalau mahasiswa manajemen tetapi tertarik kuliah di prodi teknik, bagaimana cara pengakuan SKS kalau tidak mata kuliah yang sama? Gitu maksudnya begitu, Bu. Boleh saya jawab ya? Iya. Jawab Prof. Baik. Pak Bambang, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini Pak Bambang, sebelum ini mau diakui atau tidak, itu kurikulum di tempat Bapak harus mengakui pengambilan mata kuliah di luar prodi. Itu harus ada aturannya dulu Pak. Apa yang disampaikan Pak Menteri ini kan baru policy Pak, yang policy yang sangat-sangat tidak operasional kalau di bawah. Agar bisa menjadi operasional, turunan-turunannya itu adalah peraturan rektor biasanya semacam itu. Turunan peraturan rektor nanti Bapak yang ada di manajemen barangkali itu juga membuat turunan yang seperti itu. Bahwa mahasiswa memang diperbolehkan mengambil
misalkan sebanyak-banyaknya 40 SKS di luar prodi. Itu harus diakui dulu di dalam buku pedoman Bapak. Di dalam peraturan rektornya itu harus menyebutkan itu. Kalau di aturan rektornya tidak ada, tiba-tiba Bapak mengakui, ya nanti dipertanyakan orang, loh kok bisa tiba-tiba seperti itu. Nah, begitu Pak Bambang ya. Jadi saya katakan di teknik tadi itu tata boga, Pak. Tata boga, tata busana, kebetulan di tempat kami ada seperti itu. Bisa kan mengambil yang semacam itu, Pak Bambang. Jadi oke, terima kasih. Ada lagi silakan Pak. Cukup Pak Bambang ya. Silakan. Cukup Pak. Oke, terima kasih. Oke. Yang lain kalau masih ada Bu, monggo Bu. Bina. Ini ada pertanyaan dari chat nih. Oke, silakan Pak Muji. Ya. Izin Prof. Mau bertanya juga. Jadi kelihatannya memang ya tadi sudah disampaikan sebenarnya bahwa kebijakan ini memang kelihatannya mudah gitu, tapi operasional di bawah itu memang cukup rumit gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah membuat kode-kode mata kuliah gitu yang baru, termasuk mungkin kerjasama juga itu akan mendapatkan mata kuliah yang berbeda, kodenya berbeda, sehingga sementara di kita sudah terbiasa dengan sistem administrasi akademik ya, proses pelaporannya itu kan sekarang ini sudah lebih bagus lah, sudah tertata betul, sehingga ada kesulitan kode mata kuliah satu saja kadang jadi bermasalah gitu. Nah, kemudian itu mungkin nanti bisa jadi ya bahan diskusi dan juga mungkin solusinya seperti apa gitu ya yang untuk di bawah. Tentu tadi sudah dijelaskan bahwa semua pelaksanaannya itu harus berdasarkan pedoman. Yang utamanya kalau kita di kampus ya dari tingkat universitas gitu ya, sudah ada pedomannya dulu, kemudian kita baru menjalankan, termasuk di dalamnya mungkin sekarang yang awalnya KKN itu hanya 2 bulan, yang hanya diakui 3 SKS atau 2 SKS gitu. Nah sekarang mungkin KKN tematik tadi itu perlu dirancang selama 6 bulan gitu ya. Dan tentu harus bisa melibatkan berbagai program studi sehingga betul-betul membangun desa itu di sana terasa gitu ya, masuk ke desa di mana di situ ada berbagai mahasiswa, berbagai disiplin ilmu, ada yang dari manajemen mungkin bisa membangun organisasi entah itu Karang Taruna sampai ke jadi gitu ya, dari bentuk jadi atau mungkin juga bisnis-bisnis kewirausahaan gitu. Kemudian dari FKIP mungkin bisa membantu sekolah dasarnya atau mungkin juga pendidikannya dan seterusnya, termasuk teknik mungkin bisa juga bikin jembatan sederhana atau mungkin bangun jalan-jalan desa dan seterusnya. Ya, saya pikir itu menjadi sesuatu yang menarik, tapi juga memang perlu ada konsep yang jelas di tingkat universitasnya tadi. Ya. Kemudian untuk mungkin teman-teman nanti terkait dengan kerjasama antar prodi, kami dari Bina Dharma juga bisa menawarkan prodi yang mungkin menjadi kekhasan karena kita berbasis IT gitu. Mungkin manajemen-manajemen yang seperti manajemen data science itu menjadi suatu pilihan yang menarik untuk bisa saling tukar-menukar mahasiswa di Universitas Bina Dharma. Saya pikir itu Prof, mungkin dari ya tanggapan atau kalau bisa ada solusi itu menarik. Terima kasih, Prof. Silakan Prof, apakah ada tanggapan? Prof Budi, apakah mau menanggapi? Apa Bu pertanyaannya Bu? Yang dari Pak Muji ada tanggapan? Apakah enggak sama? Atau saya lanjutkan? Oke, baik, saya lanjutkan ya. Ini sebenarnya di chat ini sudah ada banyak loh. Ini saya silakan. agak susah nih manjat-manjatnya nih.
Oke, yang ini dulu ya dari UPB. Merdeka Belajar berdasarkan kelola kampus, apakah kategori pengabdian kepada masyarakat? Jadi maksudnya Merdeka Belajar berdasarkan kelola kampus, apakah dikategorikan sebagai pengabdian masyarakat? Gitu maksudnya kali ya? Oke, dari UPB tadi. Assalamualaikum. Ya, nah ya, silakan Pak. Ini maksudnya apa nih? Geriner pribadi dari Universitas Pelita Bangsa Cikarang. Maksudnya kalau berkaitan dengan masyarakat, itu kan berarti diorganisasikan berdasarkan pengabdian kepada masyarakat. Diupayakan lewat LPPM, maksudnya gitu. Nah, konsep Merdeka Belajar itu dari Kemdikbud itu apakah demikian ataukah itu juga bagian dari pendidikan saja? Gitu. Apabila diselaraskan dengan Tridharma perguruan tinggi. Oke, baik Prof. Silakan Prof. Iya Pak. Ya, untuk dosennya bolehlah itu dikatakan sebagai Tridharma Pak ya, sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat yang di KKN. Tetapi untuk mahasiswa boleh mengklaim atau mengikuti KKN tematik begitulah Pak, misalkan KKN tematik ya selama 6 bulan yang itu terstruktur, terprogram dengan baik, kemudian ada supervisi, kemudian ada MOU seperti yang tadi ya Pak ya, macam-macam. Kemudian itu ada apa yang dilakukan itu harus jelas. Yang dilakukan di desa itu targetnya apa, kemudian akhirnya itu seperti apa yang tadi itu Pak. Jadi Terima kasih Pak. Ya sama-sama Pak. Oke, baik Prof, saya lanjutkan ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ari Soleh Permana. Jadi yang ditanyakan ini adalah hasil akhir dari kampus Merdeka ini yang diharapkan mahasiswa memiliki kelebihan di bidang akademis atau skill. Nah ini udah di garis bawah nih, pertanyaan untuk Prof Budi. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Jadi apa yang ditulis tadi itu sudah benar semua, tapi kita perlu membaginya gini Bu. Kalau pertukaran pelajar, misalkan mahasiswa dari perguruan tinggi A mengambil mata kuliah di perguruan tinggi B, maka dia akan mendapatkan teman-teman baru, itu yang pertama. Dia akan mendapatkan suasana pembelajaran yang baru misalkan. Ya mungkin di perguruan tingginya dia tidak menggunakan learning management system, tetapi ketika dia masuk di perguruan tinggi B misalnya atau di UM semuanya, itu semua sistem pembelajarannya harus melalui LMS Bu, learning management system yang kita namakan sebagai SIPEJAR, sistem pengelolaan pembelajaran. Jadi tidak bisa melalui itu. Jadi kuliah-kuliah pun presensi macam-macam ada di sana. Tugas-tugas yang diunggah itu seperti itu. Jadi itu semacam model yang kami adaptasi lagi sehingga menjadi LMS yang semacam itu. Nah, bagi mereka mahasiswa yang dulunya tidak pernah mengikuti LMS di perguruan tinggi asal, sekarang dia terpaksa harus mengikuti sistem itu yang ada di B misalkan ya, di perguruan tinggi B. Mau tidak mau dia harus mengikuti, dan itu saya kira pengetahuan, pemahaman, skill dan seterusnya akan meningkat. Dia akan memperoleh mata kuliah dari dosen yang berbeda, dari universitas yang berbeda, dan itu sesuatu sekali bagi mahasiswa, karena tentu mahasiswa pasti ngambilnya yang lebih tinggi. Ada mata kuliah yang menarik, ada bagaimana syariah misalkan, ekonomi syariah bisa dikembangkan, bagaimana tentang pemasaran online, kemudian misalkan game programming, mata kuliah itu kan menarik Bu, yang milenial sekarang ini. Sekarang ini harus berbasis IT, mahasiswa harus tidak bisa tidak itu, harus menguasai itu. Dan kalau ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah itu di luar prodinya, yang kebetulan dia tertarik dan di prodinya tidak ditawarkan, dan itu adanya misalkan di prodinya Bu Dwi Hasmiyani, misalkan di Sriwijaya, tentu akan lebih baik. Dan itu adanya misalkan di Bina Dharma, di tempatnya Pak Muji, saya kira itu lebih baik. Jadi yang meningkat nanti bukan hanya pengetahuan, pastilah ya, knowledge, skill, ability, pastilah ya, knowledge, pengetahuan, keterampilan, dan ability-nya. Kemudian soft skill-nya dia juga dapat, kemudian tambah teman, tambah pengalaman, dan itu memang yang diharapkan. Dan terlebih Pak ya, hasil akhirnya adalah kapabilitas yang meningkat. Saya mengatakan kapabilitas karena kapabilitas itu di atasnya kompetensi Pak.
kapabilitas di atasnya kompetensi. Bahkan secara ekstrim, mahasiswa manajemen juga mengambil mata kuliah di teknik loh Pak. Bayangkan mahasiswa mengambil di teknik. Atau mahasiswa manajemen mengambil di psikologi misalkan. Kalau dia konsentrasi MSDM ya, di sana dia bisa mengambil mata kuliah psikologi organisasi, psikologi industri dan organisasi yang diajarkan oleh dosen-dosen psikologi, bukan diajarkan oleh dosen-dosen manajemen. Nah, itu sesuatu sekali yang bagus. Saya kira seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, baik, Prof. Ini sepertinya memang waktunya sudah sangat tidak memungkinkan. Tapi kayaknya masih ada satu pertanyaan lagi. Masih bisa, Prof, ya kayaknya ya? Boleh. Iya, ini satu pertanyaan lagi. Dari Pak Didi Sudinman. Ya, berkenaan jadi yang ditanyakan adalah untuk lembaga penelitian yang diajak kerjasama dalam program Kampus Merdeka, apakah ada batasannya? Lembaga yang dimaksud itu bagaimana ya? Atau seperti apa mungkin maksudnya? Jadi lebih ke penelitiannya, Pak. Ini. Terima kasih Bu Dina. Saya sampaikan Pak Didi ini kuliahnya di UB S3-nya. Kebetulan pengujinya luar eksternal examinernya saya waktu itu. Oh. Ya, saya kenal dengan beliau ini. Ya, baik. Selamat Prof Budi. Iya. Oke, Pak. Ya. Jadi ya, nah ini sudah kelihatan ini Pak Dindi ini ganteng sekali ini ya. 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 Jadi tadi apa poin pertanyaannya tadi? Intinya ini Prof lab ya, tentang lab ya, sudah ya. Kalau lab begini Pak, saya untuk ekonomi dan sosial ini masih terus terang masih memikirkan. Lab yang saya maksud, yang saya jelaskan di YouTube itu adalah untuk matematika dan teknik Pak. Karena dia bisa, kalau teman-teman fisika itu bisa menggunakan labnya sendiri, teman-teman kimia bisa menggunakan labnya sendiri, biologi demikian. Bisa di situ, bisa antar universitas atau di mitra atau di luar negeri juga bisa. Karena beberapa teman mahasiswa kami itu labnya di Suranari Pak, di Thailand itu kerjasama. Memang sudah ada MOU antara UM dengan Suranari University dan yang dikirim tidak banyak Pak, misalkan hanya 2-3 orang dan itu 1 semester, seperti itu. Maksud saya kalau mereka bekerja di lab itu, terutama yang IPA ya Pak, yang IPS saya mungkin mohon bantuan teman-teman sharing yang lain, kira-kira lab apa, bekerja labnya apa gitu. Jadi kalau sesudah mereka melakukan di lab-lab yang tadi MIPA dan teknik tadi itu, menghasilkan sesuatu, kemudian ada dosen-dosen yang punya proyek, dia terlibat di sana menjadi asisten peneliti, maka hasilnya akan ditulis di jurnal, di mana mahasiswa kita nanti akan dimasukkan sebagai co-author seperti itu. Itu yang bisa saya contohkan di bidang IPA dan teknik ya Pak Didi ya. Tapi kalau terus terang sampai tadi malam saya mikir, kalau di sosial humaniora termasuk ekonomi ini lab apa ya, saya juga tidak tahu. Mungkin di lab-lab LIPI atau pusat-pusat penelitian, misalkan studi tentang kependudukan, barangkali juga bisa kalau ada labnya. Kemudian studi tentang kebencanaan juga bisa. Kemudian itu kan punya lab-lab ya, atau di mana ya, di keuangan atau apa gitu bisa. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak. Baik Prof, terima kasih Prof. Sama. Ya Prof, sepertinya ini karena ini pertanyaannya masih banyak loh sebenarnya, saya jadi bingung. Tapi kita dibatasi waktu ya, karena juga sudah hampir menjelang jam 12. Mungkin kita tutup dulu ya. Kalau saya bisa simpulkan dari diskusi ini, sepertinya ya memang kami dari pihak program studi dan dosen, dilihat dari pertanyaan itu masih banyak pertanyaan mengenai apa itu kampus merdeka, mekanismenya seperti apa, karena memang ini adalah sesuatu hal yang baru. Tapi dengan adanya masukan dari dari birokrasi, dari Prof. Edward tadi yang mewakili birokrasi, yang mewakili industri, diwakili oleh Pak Joko Prasetyo dari bidang pegadaian, diharapkan nanti memberikan masukan bagaimana mekanisme dan kampus merdeka
Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka di tahun depan itu bisa dilaksanakan dengan maksimal. Sehingga jika ada support dari ketiga elemen ini ya yang membentuk triple helix model ini, baik dari akademisi, industri, dan pemerintahan, maka diharapkan MBKM nanti tahun depan menjadi suatu keniscayaan untuk peningkatan kapasitas pendidikan perguruan tinggi di Indonesia. Baiklah, saya tutup dulu diskusi kali ini. Terima kasih atas partisipasinya, dan saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih kepada moderator Ibu Dr. Dina Melita MEC, dan juga spesial terima kasih kami ucapkan kepada ketiga narasumber yang telah memberikan materi pada hari ini, Bapak Profesor Dr. Budi Eko Sucipto MPD MSI, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Edward Juliarta MM, dan Bapak Joko Prasetyo MM. Terima kasih kami ucapkan kepada Forum Manajemen Indonesia, Koordinator Wilayah Sumatera Selatan, dan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah hadir mengikuti acara workshop nasional pada hari ini. Jangan lupa untuk mengisi form register atau form absen, Bapak Ibu sekalian. Beri kami waktu kemudian untuk memproses e-sertifikat yang akan kami kirimkan langsung melalui email yang Bapak Ibu isi di form register. Semua materi juga sudah di-share linknya di chat. Dan untuk request record ini, alhamdulillah sudah di live YouTube, jadi bisa divisit YouTube saja. Selanjutnya kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya apabila terdapat kekurangan-kekurangan baik dari teknis pelaksanaan serta perilaku kami dalam penyambutan dan hal-hal lain yang luput dari keharusan dan kesesuaian ideal acara workshop nasional. Tibalah kita di penghujung acara, saya Sabri Alia bersama panitia yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga Allah selalu melindungi, mengampuni, dan meridhoi aktivitas kita semua. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, terima kasih Prof Budi, Prof Edward, Pak Joko. Materinya. Teman-teman semuanya, terima kasih atas partisipasinya. Para panitia. Sama Pak. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Prof Budi. Semoga sehat selalu. Terima kasih Bu Budi. Nah, sehat selalu Prof. Prof. Terima kasih ya Prof Budi, Prof Edward, Pak Joko. Sama-sama. Saya mohon live ya, Bu Dina, semuanya. Selamat. Iya Pak, iya Prof. Makasih Prof. Makasih banyak Prof. Warahmatullahi wabarakatuh Prof. Terima kasih. Sally, Pak Evan, Pak Sabri. Iya Bu Tris, jangan lupa nguji Bu. Iya. Enak sekali ya Bu, Dina. Apa? Jing, terima kasih banyak atas informasinya. Ya, izin live ya Pak. Makasih Ya, banyak. Enggak, silakan Bu Dwi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kok bangunnya siang terus? Kenapa? Oh, kerja malam. Terima kasih Pak. Iya Bu, bangga sama-sama Bu. Iya Bu. Kirain kamu ada kerjaan. Itu kata. Iya, capean kata Uting. Berani apa-apa Uting. Ini juga karena Rikon soalnya malam terus. Ban ini yang di Deder. Jadi satu ini potnya yang sedang aja. Berapa pot itu? 1, 2. Oke.
Udah selesai kok ini. Itu dua. Biarin aja. Itu tetap satu kok. Mereka untuk jadi sepanjang sebelah kamar kamu tuh ke sana, itu kasih tajam-tajam ini semua. Dipanjangin gitu. Di samping buaya. Lidah buayanya. Oh iya, sebelum di belakangnya lidah buaya kan tadi harusnya yang merah itu. Nggak masuk. Ini kan di dadar aja. Ini kan tetap potnya sama loh, Wan. Ini potnya tetap dipakai tapi nggak sepenuh ini gitu loh. Ini kan ukurannya sedang. Terus kamar belakang gimana? Lihat dulu yuk. Oh, belum kamu pindah. Ntar dulu aku mau ambil. Mas, masih ya? Ambilin cantelan baju Mas yang di kasur Mama. Pakai sandal itu, Pak. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Untuk Zoom meetingnya saya end all semua ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Dadah.